pertama-tama tentu sebagai umat yang percaya patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perlindungannya, penyertaannya sehingga kita berada dalam keadaan yang sehat. Terutama kami KPU Kota Bitung dalam menjalankan setiap tugas dan aktivitas kami dan juga Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tentu kami mengucapkan terima kasih kepada kepala-kepala SKPD, para camat di 8 kecamatan dan 69 lurah yang hadir pada kesempatan hari ini. Juga rekan-rekan media yang boleh datang bersama-sama untuk kita melaksanakan kegiatan tahapan pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota pada tanggal 27 November yang kalau dihitung kurang lebih 3 bulan sondak lama. Dan kepada kesempatan yang berbahagia ini tentu ada tujuannya kami mengundang khususnya ASN yang ada di Kota Bitung terkait dengan netralitas ASN. Ini perlu dipertegas agar supaya ASN tidak ditakut-takuti, ASN tidak diintimidasi, atau ASN tidak didorong-dorong ke hal-hal politik praktis. Makanya kami mengundang para narasumber yang tentu berkompeten, yang mempunyai tugas untuk mengingatkan kita semua. Dan tentu kami berharap juga kepada teman-teman media yang hadir pada saat hari ini agar supaya di situasi menjelang tahapan pencalonan atau tahapan pendaftaran bakal calon ya yang kita akan laksanakan pada tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus bulan ini, diharapkan peran serta teman-teman media untuk memberitakan terkait pemberitaan khususnya pilkada itu agar supaya bisa sejuk ya, bisa damai ya. Jangan media juga menjadi provokasi atau provokator dalam pemberitaan ya. Untuk itu kami sengaja mengumpul teman-teman media ini agar supaya orang boleh refreshing sedikit Pak Rian ya. Jadi habis kegiatan ini malamnya mungkin mereka nanti kita akan ada pertemuan khusus Pak Kajari karena mesti ada treatment khusus untuk media-media yang ada di Kota Bitung. Ya mungkin itu saja karena kita sebenarnya tadi Pak Kajari minta maaf kita sedikit keras Pak teman-teman ASN karena kita aja bilang kalau di KPU itu paling lambat 20 menit semulai itu kegiatan kalau undangan. Ini lewat dari 1 jam belum mulai. Cuma memang karena ASN ini yang diundang pertama kali, khususnya SKPD dan camat-camat mungkin dorang masih menyesuaikan dengan ritme-ritme atau kerja-kerja kegiatan dari KPU. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kita semua dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya membuka rapat koordinasi terpadu terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 di Manado Tateli Resort. Hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, selamat pagi. Ya. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan langsung ke pemaparan materi dan khusus untuk awak media agar berkenan meninggalkan tempat ini. Baik, jadi untuk materi ternyata akan digabung dan materi yang pertama akan dibawakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Bapak Dr. Yadin SHMH, dan akan dipandu langsung oleh moderator Regina. Dipersilakan.
Baik, terima kasih MC. Bapak Ibu para tamu undangan yang terhormat, tentunya untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas, bukan hanya jadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum, tapi tentunya perlu peran-peran aktif dari berbagai stakeholder, salah satunya dari pihak kejaksaan tentunya, yang masuk sebagai salah satu pihak dalam sentra Gakumdu juga, yang akan menindak setiap pelanggaran yang terjadi dalam pilkada. Dan Bapak Ibu, kita akan membahas kali ini materi mengenai netralitas ASN. Kira-kira apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara dalam menghadapi pemilihan, lebih khusus di Sulawesi Utara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan juga di Kota Bitung pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bitung. Sudah bersama saya kali ini yang akan memaparkan materi ada Bapak Dr. Yardin SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bitung. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih Bu Moderator ya. Terima kasih Bu Regina sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebenarnya momentum yang sangat baik yang diinisiasi oleh teman-teman KPU. Hanya saya melihat tingkat kehadiran ini masih kurang lebih 55-60%. Padahal ini adalah scoping area nanti yang menjadi sekat pembeda atau diferensiasi mana yang boleh dilakukan oleh ASN, mana yang tidak boleh dilakukan oleh ASN. Gitu. Karena di tempat saya yang lalu itu ada 4 pelanggaran pemilu di Luhut Timur dan juga melibatkan ASN. Gitu. Jadi sebelum saya sampaikan materi ini, dapat saya sampaikan kami di Kejaksaan itu memiliki 2 bidang yang memang khusus menangani pemilu. Kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, alhamdulillah kami lembaga, bukan hanya lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik saat ini, tapi juga lembaga yang paling netral pada pemilihan legislatif kemarin. Mengapa itu penting? Karena memang kami lembaga sudah menetapkan diri kami tidak akan berafiliasi kepada kepentingan politik manapun juga. Kami murni akan melaksanakan penegakan hukum yang komprehensif holistik, yang mana penegakan hukum itu kami masuk kepada 2 bidang. Bidang pertama itu di bidang intelijen. Bidang intelijen ini yang kami sampaikan bahwasanya kami bersama-sama KPU itu membuat early warning detection system sebagai sarana pencegahan dini, baik melalui sarana edukasi maupun juga itu komunikasi dengan teman-teman KPU melalui posko pemilu. Dan kami sesuai dengan janji saya kepada Ketua KPU dan Komisioner, kami sudah membuat posko pemilu itu. Sudah ada di lantai 2 beserta comment centernya. Itu. Nanti teman-teman KPU bisa datang berkunjung ke kantor kami dan melihat comment center kami. Sekaligus kami menempatkan PIC, person in charge, di masing-masing kecamatan, yang nantinya 8 jaksa ini akan menangani 1 per kecamatan PIC-nya. Ini saya terapkan ketika di Kabupaten Luhut Timur. Sama, dan alhamdulillah dari 810 TPS kami mempunyai akurasi data 99,78%. C1 plano yang kami dapatkan. Kami sudah dapatkan di jam 17:25 hasil Pilpres di tanggal 14 Februari pada saat itu. Nah, mengapa ini penting? Karena 2 peran sentral yang dimiliki oleh Kejaksaan. Peran sentral pertama tadi, intelijen sebagai early warning detection systemnya, yang nantinya entry data, input data ini kami tuangkan dalam BDI atau Bank Data Intelijen. Nantinya dalam Bank Data Intelijen ini akan masuk kepada potensi pelanggaran pemilu yang akan ditangani oleh teman-teman di bidang pidana umum.
dalam sentra Gakumdu atau sentra penegakan hukum terpadu. Gitu. Karena memang ada timeline waktu yang sangat singkat dalam pelanggaran pemilu, hanya 5 hari, dan tidak ada P18, P19. Gitu. 4 perkara pemilu yang kami hadapi pada saat sebelum saya bertugas di Bitung itu adalah keempat-empatnya itu alhamdulillah terbukti. Gitu. Sebelum masuk ke materi, saya sedikit menjelaskan riwayat pekerjaan saya. Tahun 2003 saya bertugas di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kemudian tahun 2004-2006 bertugas di Kejaksaan Negeri Bitung. Kemudian tahun 2007 bertugas sebagai Kepala Seksi di Tahuna. Kemudian tahun 2008 bertugas sebagai Kasubsi Produksi Sarana Intelijen di Kejaksaan Negeri Bitung. Kemudian tahun 2010 mau mengikuti pendidikan S2 di Sulawesi Selatan, bertugas di Kejati Sulsel. Kemudian tahun 2012 mengikuti pendidikan S3. Kemudian tahun 2014 bertugas di KPK selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian tahun 2020 itu bertugas di Kejaksaan Agung sampai dengan 2022 menangani perkara Jiwasraya, Asabri dan Duta Palma. Kemudian di tahun 2022 bertugas di Kejaksaan Tinggi DKI menangani perkara minyak goreng. Kemudian tahun 2023 bertugas di Kejaksaan Negeri Luhut Timur, dan alhamdulillah sekarang 2024 bertugas di Kejaksaan Negeri Bitung. Saya alumni Samratulangi S1. Jadi saya 12 tahun berkeliling di Minahasa. Gitu. Ini saya tadi di Ring Road sempat lihat itu Gunung Empung dan Lokon, Pak Ketua. Saya sudah daki 2 gunung itu. Saya flashback memori 98 saya. Gitu. Mahau, Lokon, Soputan, Tampusu, Ambang, alhamdulillah sudah semua. Kelabat apalagi, bolak-balik. Gitu. S2, S3 di Universitas Hasanuddin, dan alhamdulillah pernah sekolah di Belanda 2016 dan sekolah di Amerika 2018. Pelanggaran pemilu ini kalau saya turun ke bawah Bu ya, Bu moderator, saya mohon maaf ya, karena saya agak sulit berada di atas nih. Iya. Saya akan masuk kepada, ada namanya dalam hukum itu disebut dengan conditio sine qua non, atau hubungan kausalitas atau sebab akibat sehingga terjadinya pelanggaran atau tindak pidana pemilu. Itu ada disebut dengan negligence. Nah, sebelum saya masuk kepada mengurai netralitas terkait dengan ASN dan juga teman-teman OPD yang hadir di sini, para camat, kita penting mengetahui bahwasanya di Undang-Undang tahun 2017 itu tentang pemilu, dia mengatur sisi administratif legal formil, dan dia juga mengatur yang namanya sisi penegakan hukum atau pelanggaran pemilunya. Nah, itu. Ini bisa ditampilkan slide-nya. Kalau kita melihat pengertian sejarah dan tentang pemilu ini, kehadiran KPU ini sangat biasa. Karena bagian sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 itu dimulai dari KPU dalam arti pemerintahan kolonial. Tanggal 16 Desember 1916 itu lahir namanya Volksraad. Volksraad itu bahasa Belanda, Dewan Rakyat. Dewan Rakyat itu terdiri atas 35 dewan yang melatar belakangi sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Lahir Budi Utomo dan sebagainya. Itu lahir di tanggal 16 Desember 1916. Ada 35 anggota yang dipilih melalui proses pemilihan pada saat itu. Nah, itulah namanya pemilu kolonial tahun 1905 sampai dengan 1942. 35 anggota dewan ini 20 dari Belanda, 15 orang dari pribumi, 10 orang pribumi asli, 3 orang Arab, 2 orang Cina. Itu. Jadi itulah heterogenitas kita. Kita harus menerima akseptabel kita bahwa semua bagian dari komponen bangsa kita itu adalah sejarah lahirnya kemerdekaan. Itu dimulai di tanggal 16 Desember 1916.
Nah, dalam priorisasi ketika Volksrat hadir atau Dewan Rakyat hadir, kemudian lahir tentang periode kemerdekaan 1945 sampai dengan 1959. Di periode ini multipartai. Kalau kita pernah mendengar pemilu tahun 55 adalah pemilu paling demokratis, ini adalah pemilu multipartai di tahun 1955. Kemudian hadir yang namanya demokrasi terpimpin. Itu tahun 1959 sampai dengan 1965 atau pada saat masa Orde Lama. Kemudian periode Orde Baru di tahun 1966 sampai dengan 1998. Akhirnya 5 kategori periodisasi tentang lahirnya pemilu yang kita jalani saat ini adalah reformasi di tahun 1998 sampai dengan saat ini. Ada 3 dalam perkembangannya hadir. Pertama, Komisi Pemilihan Umum sebagai otorisasi administrator penyelenggaraan pemilu. Yang kedua adalah Badan Pemilu selaku pengawas penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang 2017. Tujuannya jelas menghadirkan pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Artinya apa? Ketika pada tataran ini Bapak Ibu sebagai ASN di sini dituntut dengan menjaga netralitas Bapak Ibu. Next slide, lanjut. Slide berikutnya, Dek. Nah, dalam potensi kondisi pilkada di 2024, ini kan kita akan memasuki masa tahapan pemilu. Partai akan memberikan waktu tanggal 24 penetapan siapa calonnya. Kemudian di tanggal 25 sampai 28 itu momentum tahapan pemilu dimulai. Sampai kemudian masuk masa kampanye sampai dengan masuk masa pemilihan di tanggal 20 November 2024. Kalau dulunya di masa pemilu legislatif itu mempunyai 75 hari waktu untuk kampanye. Kemudian masa tenang 3 hari. Di sini berbeda. Dalam pemilihan wali kota itu hanya 40 atau 45 hari Pak Ketua ya. Kurang lebih 45 waktu untuk penyelenggaraan kegiatan kampanye. Disinilah masa peranan Bapak Ibu akan ditentukan sebagai seorang aparatur negara tentang objektivitas Bapak Ibu. Pada prinsipnya potensi pilkada itu dia meliputi 5 hal. Hate speech atau menyebarkan kebencian, money politik, kemudian menyebarkan isu sara, black campaign atau kampanye hitam, dan penyebaran hoax. Almost nanti yang paling terjadi adalah money politik dan juga terkait dengan netralitas ASN. Dari 4 perkara pemilu yang kami tangani di kabupaten saya sebelumnya, itu terkait money politik dan netralitas ASN. Ada seorang kepala dinas itu memberikan arahan kepada guru-guru untuk memilih salah satu pasangan tertentu. Kemudian di capture percakapan WhatsApp-nya di grup, kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian ada pemilih ganda. Kemudian ada juga lurah di sana, kepala desa karena tingkat kabupaten itu melakukan perbuatan menggiring, mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu. Itu ada beritanya semua di media. Kemudian ada juga yang melakukan money politik, anggota dewan yang menggunakan tenaga pengajar untuk mengaruhi siswanya dan juga masyarakat untuk memilih salah satu pasangan tertentu. Keempat itu berproses sampai dengan putusan. Ada di internet, bisa dilihat. Empat-empatnya terbukti. Karena memang sentra Gakumdu ini di ujungnya, kalau kita tidak mempunyai early warning detection sistemnya, kita akan sulit untuk menjangkau namanya kualifikasi peristiwa perbuatan. Orang Belanda menyebutnya material handling. Dan juga perbuatan materialnya, feiten materialnya. Nah, itulah kemudian kami Kejaksaan Negeri Bitung membuat namanya posko pemilu. Posko pemilu itu insya Allah mungkin 1-2 hari ini saya akan launching. Itu saya gandeng dengan namanya Comment Center. Comment Center nanti data real time di daerah, bersama dengan teman-teman KPU, kami akan dapatkan dengan komunikasi dari 8 PIC, per 1 orang per kecamatan, person in charge-nya atau yang berkompeten di masing-masing kecamatan tersebut. Dalam satu masing kecamatan itu nanti kami coba menjangkau kurang lebih 300 TPS di
masing-masing tempat. Nah, tentunya kami tidak bisa sendiri. Makanya kami mengundang teman-teman KPU sebagai stakeholder administrator penyelenggaraan pemilu untuk kami komunikasikan dari sisi edukasi yang pertama, memberikan pemahaman kepada teman-teman di daerah, teman-teman di tingkat kelurahan, maupun juga nanti bagaimana proses antisipasinya ketika nantinya ada potensi yang mengintervensi teman-teman KPU di daerah, khususnya di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Ini pasti akan terjadi. Ini pasti akan terjadi. Karena kenapa? Mereka mempunyai tim sukses yang akan bergerak. Sukses akan bergerak itu untuk memberikan pengaruhnya, untuk memberikan sarananya, untuk memberikan money politiknya dengan berbagai cara. Itulah memang tujuan tim sukses. Ujungnya apa? Tentu akan memenangkan pasangan A atau pasangan B. Kami pun akan mengantisipasi itu. Hari ini sebenarnya Pak Ketua kalau mau dilihat ini, saya ada 4 agenda, Bu. Saya pikir karena KPU ini momentum pemilu yang harus kami sikapi, maka saya sampaikan sama ajudan saya, kita atur agenda jam 10 ini di Tateli, jam 13 sebentar saya di Sultan Raja, kemudian kembali ke Bitung, ada kegiatan lagi, dan kebetulan teman saya di KPK lagi datang tadi, dia berkunjung di Pemkot Bitung. 2 hari ini beliau saya minta nah itu 4 agenda. Nah Bapak Ibu, kondisi pilkada di ini, walaupun dalam proses legislatif kemarin tidak ada PSU di Kota Bitung, bahkan tidak ada pelanggaran pemilu, tapi bukan berarti di proses Pilwaku tidak akan terjadi. Karena kenapa? Dalam analisis kami, KIRKA, namanya KIRKA, perkiraan keadaan intelijen, dengan mengerucutnya misalnya kepada 2 calon, potensi pelanggaran pemilu itu akan rentan terjadi. Akan rentan terjadi. Makanya penting teman-teman KPU maupun yang tergabung dalam sentra GUMTU, penegakan hukum terpadu, dalam hal ini Kejaksaan, Kepolisian, dan juga Bawaslu, itu sudah membuat deteksi dini, sudah membuat early warning. Ini adalah kecamatan yang kira-kira rawan akan terjadi pelanggaran pemilu. Ketika rawan terjadi pelanggaran pemilu, ini misalnya di Bitung Barat 2, potensi chaos tim pendukung itu akan terjadi. Itu harus dihitung dalam KIRKA-nya, perkiraan keadaan intelijennya, untuk melihat bahwasanya kita bisa mendapatkan data awal ketika terjadi misalnya money politik di situ. Dalam pertemuan sebelumnya itu ada yang bertanya kepada saya tentang bagaimana membuktikan money politik. Karena misalnya saya sebagai tim sukses mendatangi Bapak ini adalah salah satu penyelenggara pemilu di kecamatan. Komunikasi berdua, saya WhatsApp dan beliau. Kemudian saya menentukan di Manado atau di Tomohon atau di Sonder, kemudian saya memberikan uang itu. Kemudian juga saya masuk kepada ranah Bawaslunya. Komunikasi hanya antar saya dan beliau. Nggak ada yang mengetahui, tempatnya juga bukan di Bitung. Apakah bisa dibuktikan? Saya sampaikan bisa kepada beliau yang bertanya pada saya itu. Ada mekanisme sistem pembuktian, namanya Beyond a Reasonable Doubt, standar nilai pembuktiannya, untuk mengukur bagaimana komunikasi dengan melakukan intersepsi jalur komunikasi. Yang kedua, akuisisi komunikasi data. Yang kemarin saya praktekkan di sini tempatnya ya Pak Ketua waktu itu ya, Pak Bitung Barat 2 itu ya Bu ya, Bitung Barat 1 ya. Ibu, Bapak coba berkomunikasi, taruhlah Ibu sebagai dan Ibu sebagai penerima. Kemudian bagaimana cari menarik data Bapak, kita lakukan di tempat ini juga. Kemudian bahan itu nanti kita jadikan sebagai alat bukti elektronik bahwa sudah terjadi indikasi money politik. Saya juga coba ke Pak Komisioner, ke beliau juga, karena beliau penasaran juga, jadi saya coba ke beliau juga. Jadi
banyak skema nilai pembuktian yang bisa kita tarik untuk menjadikan itu adanya potensi pemilu kada atau pilwako nanti di Kota Bitung. Jadi nggak usah skeptis. Pembuktian itu bisa dilakukan. Saya pernah dapat perkara yang sangat di KPK waktu saya tangani perkara Antonius Tony Budiono. Itu penyuapnya namanya Yongki Goldwing. Dia mafia luar negeri, ada di di internet tuh. Itu dia menggunakan 23 KTP palsu. 23 KTP palsu itu dia buat di Jalan Pramuka. Kalau kita di Jakarta itu tempat buat seperti itu di Jalan Pramuka. Bapak Ibu mau lulus S2, S3 dari mana ada di situ. Universitas mana ada di situ, Pak. Dan orangnya tangguh. Momen petarung pemain itu yang saya dapi. 23 KTP palsu yang dia buat itu akhirnya satu meninggalkan jejak. Jadi setiap kejahatan ini Bu pasti akan meninggalkan jejak. Even itu dibuat serapi mungkin, walaupun Ibu membuat serapi mungkin pasti akan meninggalkan jejak. Bahkan orang yang memang terlatih untuk membuat itu pun pasti meninggalkan jejak. Bapak Ibu bisa lihat di internet itu. Itu diangkat oleh Kompas dalam judul Cerita Lucu Dirjen Hubla. Cerita lucu Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Itu. Yang tangani perkara itu sudah lempar berkas. Istilah kita kalau di KPK itu lempar berkas kalau sudah nggak mampu tangani. Saya urai satu-satu. Saya temukan satu petunjuk. Dia buat KTP atas nama Joko Prabowo. Orang Manado bilang sobar bermain. Dia buat KTP atas nama Joko Prabowo. Kemudian saya scan pindai wajahnya. Namanya face recognition. KTP itu KTP tercatat di KTP di Badung, Bali. Itu nomornya, nicknya dan sebagainya. Tetapi wajahnya itu adalah OB atau office boy di salah satu perusahaan pengerukan, yang mana perusahaan pengerukan itu menang tender berdasarkan data LPSE. Berarti terbuka satu pintu. Kemudian saya telusuri, akhirnya saya dapat siapa orangnya, di mana uangnya mengalir, kemudian siapa pemberi suapnya. Sampai terbukti. Nah itu sistem atau mekanisme pembuktiannya. 5 fakta ini, hate speak, hoax, sebar isu sara, black campaign, money politik, dan khususnya dalam momentum ini adalah intervensi atau keterlibatan ASN. Bapak Ibu nggak usah takut. Sepanjang Ibu benar, Bapak menjaga netralitas, tuh, insya Allah pasti rule of the game-nya jalan. Yang takut itu kalau orang yang bersalah. Yang takut itu kalau orang melakukan pidana. Yang takut ya yang membakar dokumen. Yang takut ya yang menghilangkan di komputer, ya kan? Kalau benar ngapain bakar dokumen? Kalau benar ngapain dihilangkan di komputer? Ya kan? Nah, ya. Makasih. Oke, makasih ya. Itu. Kalau kita benar, it's okay, laksanakan aja sesuai rule of the game-nya. Nah, potensi pelanggaran pemilu kada yang di 2024 ini dari 5 aspek ini namanya kualifikasi unsur. Itu nanti saya jelaskan, ada beberapa kualifikasi unsur. Lanjut slide-nya. Lanjut Mas slide-nya. Nah ini ada 12. Ada 12 kualifikasi unsur pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Itu. Feitan materialnya atau perbuatan materialnya. Bukan data yang tidak benar dalam pendaftaran pemilih, kemudian kepala desa atau pejabat setara melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Nah ini ekuivalen. Kepala desa, lurah, camat, itu ekuivalen sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Saya subjek hukum, Bapak Ibu adalah subjek hukum. Itu orang atau badan, itu masuk subjek hukum. Mengacaukan, menghalangi, mengganggu jalannya kampanye pemilu, kemudian kampanye di luar jadwal yang ditentukan, kemudian peserta pelaksana atau tim kampanye melakukan pelanggaran larangan kampanye, selanjutnya memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye, itu masuk juga Bu pelanggaran pemilu. Jadi Bapak Ibu sebagai salah satu calon misalnya, Bapak memberikan data bahwa kekayaan saya hanya sejumlah 780 juta. Faktanya berdasarkan data transaksi keuangan atau berdasarkan data transaksi keuangan mencurigainya, suspicious transaction-nya di data FIU atau Financial Intelligence Unit PPATK-nya Indonesia,
itu Bapak punya aliran transaksi keuangan dan laporan yang tercatat di KPK melebihi dari 780 juta. Itu masuk ke pelanggaran pemilu, memberikan data tidak benar dalam laporan kampanye pemilunya. Kemudian menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Itu. Selanjutnya majikan yang tidak membolehkan pekerjaan untuk memilih, ini tidak boleh juga. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya pembantu di rumah, kemudian karena dia berbeda pilihan sama Ibu, dia cenderung ke pilihan B, kemudian Ibu pilihan A, kemudian Ibu bilang, ngana bu baso jo sudah jopi bapili. Gitu. Berarti itu masuk pelanggaran pemilu. Berarti, karena ini hak demokrasi. Hak demokrasi itu harus dijawab dengan mencoblos, memilih salah satu pasangan calon, dan tidak diperkenankan untuk menutup ruang bagi mereka, menghalangi mereka untuk melakukan memilih pilihannya. Kemudian menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan, memberikan suaranya lebih dari 1 kali. Ini terjadi di tempat saya sebelumnya. Bapak Ibu bisa lihat di internet itu. Di TPS 3 Tabarano. Tabarano itu lokasinya Wasuponda, Kecamatan Wasuponda. Di sana ada 11 kecamatan, 125 3 kelurahan. Jadi 128. Kita di sini ada 8 kecamatan. Saya terbantukan di Bitung karena jarak antar wilayahnya itu saya bisa tempuh 1,5 jam. Kalau di Luhut Timur saya harus tempuh 5,5 jam. Dari desa Lauwo ke desa Nuha itu berbatasan langsung dengan Morowali 5,5 jam. Jarak antarnya itu kurang lebih 183 km. Artinya dari sini sampai ke Kota Mobagu wilayahnya. Batas dengan Masamba Luhut Utara di sebelah barat, di utara batas dengan Poso, Pendolo, di timur batas dengan Morowali, Beteleme, itu. Kemudian di bawah batas dengan Konawe, utara, di selatan, itu, di samping Teluk Bone. Jadi jarak bentangnya itu kurang lebih 183 km, atau luas wilayahnya hampir 10.000 km persegi. Jadi selangkangannya Sulsel istilahnya. Dan memang di situ potensi tambang paling besar di sana. Potensi tambang paling besar mengalahkan Morowali. Di sana itu mengandung skandium. Pasti Bapak Ibu baru dengar apa itu skandium, kan? Tapi nanti dalam pelajaran berbeda. Skandium itu salah satu kandungan nikel, kobalt, Fe, mangan, besi, skandium. Skandium itu bahan pesawat. Semua ada di Indonesia. Ada uranium, ada neodymium, skandium. Cuma satu-satunya negara yang punya potensi itu. Ini teman-teman Bapak dari intelijen ada di sini, dari Kominda. Jadi di Luhut Timur itu ada kandungan skandiumnya, Pak. Ada kandungan skandiumnya. Hanya kita tidak punya smelter untuk memisahkan. Kita hanya punya smelter yang mampu memisahkan 3. Pertama NPI, nickel pig iron, yang kadarnya di bawah 20%. Kemudian ferronikel, kadarnya di bawah 40%. Kemudian nikel mate, kadarnya di bawah 78-80%. Kita nggak punya smelter yang bisa memisahkan sampai 100. Kalau 100 nanti muncul skandiumnya. Nah, itulah. Makanya tidak aneh salah satu negara itu bisa membuat pesawat. Sekarang kita naik Transnusa pesawat itu. Bapak Ibu sudah pernah naik Transnusa? Itu pesawat itu. Ataupun jet berkecepatan tinggi, mereka sudah bisa buat. Karena menguasai bahan baku, Pak. Apple dibuat di Cina. Samsung dibuat di Cina. Apa yang tidak dibuat oleh Cina? Karena mereka menguasai bahan baku. Saya menguasai teknologi, kalau saya nggak punya bahan baku, saya nggak bisa membangun. Saya mempunyai kemampuan arsitektur, kemampuan sipil, tapi kalau saya tidak punya material, apa yang saya mau bangun? Itulah hebatnya Cina. Kita harus akui. Mereka hebat. Itu. Mereka menguasai dulu bahan baku, kemudian menguasai teknologinya. Karena negara pasti akan datang ke negara bahan baku. Itu. Kalau kita nggak punya bahan baku, kita mau membangun apa? Kita semua punya sumber daya bahan bakunya, tapi kita belum mengelola sampai saat ini. Itu. Skandium itu salah satu mineral paling mahal sekarang. Skandium dan neodymium. Kita masuk. Kemudian dengan ancaman kekerasan, kekuasaan atau yang padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih. Itu. Nah, ini masuk dalam potensi pelanggaran pemilu dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada pemilih. Apapun itu, uang, fasilitas, jabatan, nanti misalnya saya salah satu calon menjanjikan, Ibu
Ibu Malingkas, Ibu Haidi. Ibu Haidi sebagai Ibu Camat, Lurah atau PD, Bu? Dinas Kadis, Bu. Ibu misalnya Lurah, Ibu Haidi, kita tentukan di daerah Ranowulu yang kurang lebih taruhlah 8.000 pemilih, kita minta 90% suara di situ. Tenang Ibu Haidi, saban tangan camat. Itu menjanjikan. Itu yang tidak bisa. Itu tidak bisa. Ada sekat pembeda diferensiasi untuk mengukur mana administratif penal law, pelanggaran pemilu, dan mana pidana dalam pelanggaran pemilu. Itu di pasal 488 sampai dengan 554 Undang-Undang 7 tahun 2017. Lanjut. Netralitas mengapa penting? Pertama, tujuan besar penyelenggaraan pemilu itu adalah menjaga trust publik, kepercayaan masyarakat. Bapak Ibu kalau sudah nggak dipercaya, apapun yang Bapak lakukan useless, percuma, ya kan? Itu. Contohnya di rumah, itu. Bapak ini bisa dipercaya istrinya karena memang amanah, ya Pak ya? Itu. Maka kalau 3 kali sobeking, itu mau percaya? Belum tentu. Itu. Nah, trust itu harus dijaga, menjaga kepercayaan masyarakat. Kemudian keadaan pemilu, jika ASN tidak netral maka proses pilkada tidak akan berjalan adil. ASN bisa saja menggunakan wewenangnya untuk menguntungkan calon tertentu. Ya, ini bukan hanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada Pak Kajari pun saya harus netral. Saya contohkan nih, Bapak Ibu bisa cek di sana di Luwu Timur. Saya punya adik sepupu mencalonkan diri jadi DPR. Itu anaknya cukup bijak. Beliau wakil bupati di Luwu Belopah. Mungkin ibu-ibu yang Selatan tahu. Itu adik sepupu saya langsung. Itu. Anaknya itu dia incumbent di Komisi 6. Kemudian dia mencalonkan lagi. Itu. Saya sampaikan adik datang di sini sebagai saudara, tapi adik jangan pernah datang di sini sebagai tokoh politik. Karena saya akan usir kamu dari kantor. Iya. Itulah integritas kita yang kita harus jaga. Itu. Adik saya di Samratulangi saya tangkap waktu saya di KPK. Padahal hari-hari ngopi dengan saya di sini. 3 hari sebelum saya tangkap ada ngopi dengan saya di Kaidun di Wonasa sana. Itu. DP 3 hari saya ambil. Dia harga apa kita lama? Kita rupa kenal Pak Kakak no. Saya bilang iyo, karena kita PAD di Haimi, karena kita PAD di Samratulangi. Maka karena kita petugas kita harus ambil pangana. Itu. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, saya harus jalankan. Itu. Dan sepupu saya itu tidak terpilih. Tidak terpilih. Itu. Di DPR, dia mencalonkan lagi. Padahal kalau saya menggunakan pengaruh saya Pak, bisa lihat di internet situ. Kemarin di testimoni sama Pak Menteri. 14 kampung pangan adiaksa. Itu berhasil dari 12.000 jaksa, alhamdulillah saya dapat 25 jaksa terbaik seluruh Indonesia. Bisa Bapak lihat. Itu. Ada di internet, Bapak bisa buka. Penerima adiaksa awal. 14 kampung pangan adiaksa. Satu desa aja ada 10.000. 14 desa, Bapak bisa buka di internet. 14 desa itu saya bisa dapat suara minimal 50.000. Kalau mau pengaruhi desa-desa itu yang saya pegang. Itu. Bahkan satu kepala desa bilang, Pak Kajari petunjuk, saya bilang nggak ada petunjuk. Itu harus saya jalankan. Ini Ibu Lili nih di sini. Ada teman saya pengacara, dia menangani satu kasus. Ibu Lili saksinya tuh. Maka teman dekat saya, Bang, ada petunjuk? Saya bilang nggak ada petunjuk. Profesionalisme penegakan hukum. Itu petunjuknya. Kita berteman, kita ngopi bareng iya. Tapi kalau Anda menghadapi persoalan hukum itu lain ceritanya. Nggak ada tawar-menawar untuk itu. Nah, netralitas mengapa penting? Karena trust publik dipegang oleh Bapak Ibu, para teman-teman ASN di sini. Kemudian stabilitas negara. Dalam konsep yang paling minor, kalau kita bicara mengenai stat fundamental norma dasar tentang Pancasila, kemudian Undang Dasar 45, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan turunannya sampai ke bawah, Peraturan Daerah dan seterusnya, Bapak Ibu menjalankan itu.
Itulah konsep bernegara, bagaimana menjaga sustainabilitas, keberlangsungannya, bagaimana menjaga stabilitas dan keamanan negara menjelang dan sesudah pilkada. Itu. Nah, kita perlu antisipasi Bapak Ibu, karena di momen pilkada ini sampai dengan November, 28 November ini, dan sampai dengan pelantikan di hari 2025 nantinya, ada masa-masa kondisivitas yang harus kita jaga. Itu. Makanya saya selalu dikejar sama teman-teman media. Itu. Kenapa 1-2 minggu ini agak redup Kejaksaan Negeri Bitung? Saya bilang saya akan berhitung kondisivitas daerah. Itu pertama. Yang kedua, kita harus menjaga profesionalisme penegakan hukum. Itu. Jadi kami concern penegakan hukumnya, menjaga bagaimana kondisivitas daerah. Itu. Tapi tanpa menghilangkan satu titik pun penegakan hukumnya. Itu. Jadi Bapak Ibu tenang, semua akan berproses pada waktunya. Itu. Lanjut. Slide selanjutnya, Mas. Di Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara ASN. Kemudian Undang-Undang 10 2012 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, dan surat keputusan bersama tentang pedoman dan pengawasan netralitas ASN. Nah, ada satu yang menjadi polemik di sini. Pak, apakah saya bisa ikut kampanye? Ya kan? Apakah saya bisa hadir ketika salah satu pasangan kampanye? Nah, saya di penerapan pasalnya. Ibu boleh mendengar visi misi pasangan calon, tapi ibu tidak boleh mengenakan seragam ibu sebagai identitas ASN. Silakan datang di situ karena ibu punya hak pilih, tapi ibu tidak boleh berseragam masuk di situ menggunakan identitas, kecuali kalau ibu memang dalam rangka tugas. Beda. Kami kejaksaan biasa lokasi kampanye karena dalam rangka tugas posko pemilu. Itu. Kemudian ibu tidak boleh bagian dari mempengaruhi pemilih. Even itu di tempat tersebut sedang diselenggarakan kampanye dari calon B. Itu. Nah, kalau ibu mengatakan, Pak, saya melaksanakan tugas menggunakan seragam itu pada saat proses kampanye, itu tidak menjadi masalah sepanjang ibu bisa menunjukkan SPT-nya ibu, bahwa ibu memang dalam konteks melaksanakan tugas. Karena begini, jangan sampai saya ini mantan wartawan senior, saya kenal semua. Jadi cover both side dalam pemberitaan media itu penting. Cover both side dalam pemberitaan media itu penting. Jangan ketika ada salah satu yang mengenakan seragam kemudian kita foto, oh bagian dari tim kampanye B. Belum tentu. Memang dia ditugaskan bagiannya, apalagi teman-teman di Kesbangpol, ini Pak Tairas ada di sini, itu memang tugasnya Kesbangpol untuk itu. Kemudian distigmakan seperti itu, jangan dulu, nggak bisa. Jadi apple to apple itu harus dilihat dulu by case-nya. Karena kenapa? Ibu memegang SPT, sepanjang tidak ada pelanggaran yang ibu lakukan dalam penyelenggaraan SPT tersebut, maka ibu namanya melaksanakan pasal 50, 51 KUH pidana, amtelik bevel, karena perintah jabatan dan undang-undang. Gitu. Amtelik bevel, orang Belanda menyebutnya amtelik bevel. Gitu. Nah, inilah dasar hukum netralitas ASN. Undang-Undang 5 2014, Undang-Undang 10 2016, dan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Ibu moderator, saya mohon maaf kalau saya ke sini, ibu sendiri depan ya. Itu. Saya sudah bilang sama Pak Ketua KPU kalau saya bawa materi begini, saya akan jalan Ibu. Itu. Terus lanjut slide berikutnya. Ini kok ada 3 slide Pak Ketua, mah kita bagi Jo ya. Ini slide ini Jo. Bentuk pelanggaran ini terjadi juga di tempat saya ini. Nanti saya sampaikan diferensiasinya, sekat pembedanya. Pertama, terlibat kampanye. Kemudian menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Kemudian mempengaruhi bawahannya. Kemudian membuat pernyataan yang bersifat politik. Nah, kita urai. Terlibat kampanye berarti kalau dalam hukum disebut dengan peran aktif. Gitu. Dia langsung bagian dari proses kampanye. Misalnya ya, Ibu siapa namanya? Nun Sewu.
Ibu Sandra. Itu. Ibu Sandra ini aktif di lintasan media sosialnya. Gitu. Dan bisa dibaca dia mendukung salah satu pasangan calon. Itu. Memang kerjaan kita ini berapa hari ini Pak? Saya 4 hari ini. 4 hari ini saya bolak-balik terus. Saya kurang tidur 4 hari ini karena kasus kerusuhan Bitung itu. Itu. Jadi saya kan selalu melihat lintasan media sosial di antara dua ini untuk mengatur ritme persidangan. Saya bilang sama anggota saya ini sebenarnya mau datang istirahat di Bitung. Udah capek ngurusin perkara tambang di Luhut Timur. Makanya mau lihat mertua aja yang lagi sakit. Gitu. Ternyata masuk banyak problem. Saya pikir kerusuhan Bitung sudah selesai, ternyata belum. Gitu. Saya komunikasi untuk bagaimana kondisivitas penyelenggaraan persidangannya. Gitu. Ya, kalaupun ada ekses kita tidak bisa hindari. Tapi prinsipnya bagaimana kita nanti menjaga kondisivitas daerah. Karena ini momentum pemilu Pak Ketua. Dan ini, kalau terjadi riak-riak, aparat penegak hukum pastinya akan konsentrasi ke situ. Pejabat-pejabat intelijen pasti akan konsentrasi ke situ. Gitu. Kemudian alhamdulillah saya komunikasi dengan Pak Ketua PN, segalanya bisa berjalan dengan lancar. Putusannya dibacakan. Gitu. Putusannya 13 tahun. Gitu. Nah, terlibat kampanye. Ini berarti peranan aktif yang dilakukan oleh ASN, baik yang menjabat kepala dinas, camat atau lurah atau mereka yang bagian dari pemerintahan, misalnya ya, berarti ada pidana aktif. Kemudian menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Nah, di tempat saya di sana ada ruangan kecamatan semacam aula digunakan oleh salah satu partai itu untuk membimbing saksi-saksinya. Tapi dia menyurat resmi menggunakan fasilitas negara itu. Saya cek tidak ada di situ anggota partai politik yang akan disebut memilih siapa. Itu. Karena bicara pidana, bicara subjek hukum. Subjek hukum itu ada dua, orang, badan itu perusahaan. Gitu. Artinya tidak mungkin dikenakan entitas kepada partai politiknya. Itu. Terkecuali apabila dia menggunakan itu kemudian misalnya memilih Pak siapa? Pak Rio. Itu. Misalnya dari calon partai Z misalnya. Itu. Nah, itu yang tidak bisa. Itu yang tidak bisa. Itu. Dan dia bisa membuktikan bahwasanya itu bukan hanya partainya dia yang menggunakan itu untuk membimbing saksi pada saat itu. Nah, itulah yang kemudian kami harus diskusikan di Sentra Gakumdu di penegakan hukum terpadu karena domain di situ akan ada fase yang mana tidak ada namanya P18 P19, tidak ada pengembalian berkas perkara, harus diterima, diteruskan oleh jaksa dan sudah harus putus perkara itu secepat mungkin. Memang kita bekerja dengan waktu kalau ada pelanggaran pemilu, Pak. Dan mempengaruhi bawaan ini sangat mudah. Jadi di sana beredar rekaman. Kalau ibu buka di internet, rekaman itu ada rekamannya itu. Jadi ada kepala desa, lurah lah di sini. Itu menggunakan pengaruhnya untuk salah satu partai beserta nama-namanya. Nah, yang dia panggil semua ini, kalau di bola Mongondo kan Sangadi kan, bukan Sangadi. Kalau empat orang hukum tua kan, hukum tua. Dia panggil ini ada yang berafiliasi dengan keluarganya dan partai tertentu. Kemudian direkam pernyataan lurah ini. Kalau saya tidak keliru di Desa Lakawali namanya. Bisa dilihat di internet tuh. Itu kemudian direkam, ada rekamannya. Nah, kemudian dia bawa ke tindak pidana pemilu dan berproses di dalam Gakumdu. Saya menyampaikan kualifikasi peristiwa perbuatannya terpenuhi. Tapi dengan satu catatan, pitch sound, mungkin Bapak baru dengar pitch sound. Jadi kalau orang merekam sesuatu itu konsonan vokalnya itu akan diuji, ada alatnya, pitch soundnya, konsonan A, I, U, E, O nya
ada kata-kata tertentu itu yang akan dikombin itu pada saat pemeriksaan penyidikan dengan suaranya untuk menentukan akurasi bahwa di rekaman itu adalah suaranya si A. Gitu. Itu yang kami sampaikan dalam materi pembuktian yang akhirnya diakui, iya pakai rekaman saya. Gitu. Saya itu yang ngomong. Putus, terbukti. Itu. Kalau saya tidak keliru saya tuntut 1 tahun. Ada di dokumen digitalnya tuh, ada di internet. Bisa dibuka itu. Kepala desa yang mengarahkan bawahan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Itu terbukti di persidangan. Saya tuntut masuk itu 3 atau sampai, pokoknya semua pelanggaran pemilu itu saya kata-kata tuntut 3 sampai 1 tahun, 3 bulan sampai 1 tahun, tergantung gradasi tingkatan pelanggaran pemilunya. Kemudian membuat pernyataan yang bersifat politik. Itu. Kan ini lintasan media sosialnya Bitung ini kan cukup ramai akhir-akhir ini. Ya. Cuma saya selalu sampaikan kami penegak hukum tidak akan masuk ke ranah politik. Itu bukan domain kami. Itu. Kami murni penegakan hukumnya. Nah. Makanya teman-teman heran, kalau di Pemkap saya sebelumnya Luhut Timur sama saya berlakukan. Bapak Ibu bisa tanya tuh. Mau ulang tahun kejaksaan, ulang tahun apapun tidak pernah ada hampers, tidak pernah ada kado masuk ke kantor. Semua yang masuk kado saya bilang balikan kepada Kamdal saya. Balikan semua. Mau dari bank-bank manapun pulangkan, mau dari Pemkap pulangkan semua. Ketika saya pertama kali di sini saya sudah bilang sama Kasintel, saya tidak menerima bunga ucapan selamat. Makanya satu-satu yang dilantik baik di Kejari Bitung maupun Kejati Sulut, cuma saya yang nggak ada ucapan selamat. Saya menghindari intervensi dan saya menghindari independensi saya. Tanya aja Bapak Ibu para kadis ini, kalau pernah memberikan ucapan selamat kepada Pak Kajari atau pernah memberikan sesuatu. Ini pada saat 25 nama ini Adiaksa Awards kami membuat yang namanya Kampung Pangan Adiaksa. Kampung Pangan ini berhasil ditestimoni oleh Pak Menteri. Itu jaksa inspiratif pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah kepala desa ini sekarang sudah berada di Sulaiman. Jadi kalau ibu datang nanti ke Luhut Timur, di situ ada namanya semangka tanpa biji. Bapak Ibu sudah pernah rasa semangka tanpa biji? Dia besar, dia manis, tingkat manisnya 70%, 78%. Kemudian ada nanas madu, kemudian ada pepaya California, kemudian ada beras organik. Jadi kami kembangkan di masing-masing desa. Tergantung pH-nya. Kemudian warga di situ, ribuan warga di situ menanam di pekarangannya dan halamannya. Kemudian mereka sudah bisa jual di Indomaret dan Alfamart. Gitu. Banyak foto videonya. Gitu. Diapresiasi oleh Menteri Pertanian dan mereka sekarang itu kepala desa berangkat ke Sleman 2 hari yang lalu. Jadi kita meninggalkan legasi yang baik kepada masyarakat situ. Konteks membuat pernyataan yang bersifat politik ini seringkali diucapkan oleh oknum. Nah, mengapa itu terjadi? Karena euforia salah satu pasangan calon yang punya tim sukses. Kadang kebablasan, kadang masuk di lintasan media sosial, dihapus kembali atau di take down, istilahnya kalau di media itu di take down. Tapi itu tetap tercatat dalam lintasan media digital. Semua ini kita tercatat, Bu. Apa yang kita hapus semua masih tercatat. Aplikasinya ada namanya front door, ada back door. Sistem keamanannya enkripsinya itu. Ada yang bisa dibuka, ada yang memang terenkrip. Ada front door, ada back door. Nah, semuanya itu kalau ternyata Bapak Ibu membuat politik, apalagi kalau sudah di-capture, tentunya implikasinya itu netralitas Ibu sebagai ASN. Ini nih. Ini saya sampaikan kepada Bawaslu. Tidak peduli mau dia kepala desa, mau camat, OPD, kepala dinas, siapapun, kalau dia ada perbuatan material, bawa ke pidana. Ini saya dorong Bawaslu-nya untuk bawa. Itu. Dibawa ke Kadesnya, kena pidana pemilu.
Bahkan ada salah satu, saya langsung minta kepada Bawaslu. Jadi ada ibu lantaran emosi, tu doi dikasih sama tim sukses di provinsi, kon dia kasih. Kemarin itu di sana banyak pemilih pragmatis. Dia kasih pak itu orang-orang, ternyata itu orang yang tidak pilih di pasangan calon. Ti ibu dapat tagi. Tak soe kasih itu ibu. Itu. Jadi dikasih doi, dikasih fulus sekian puluh juta. Kok dia berbagi? Itu. Ada di catatan. Dia catat, si ini terima 300, si ini 200 ini. Itu. Dia so antisipasi DP berikut dia mau lucuk lagi DP 200, 300. Itu. Makin tahu di sebelah dia kasih alat pertanian. Kon dia kasih fulus. Dia double. Itu. Di masa tenang. Goyang suara. Itu. Akhirnya tuh ibu jengkel karena ditagi. Ternyata suaranya di situ cuma satu. Suara DPR. Ngamuklah ini. Tanyalah itu yang oknum dosen itu. Bagaimana ngana kong nimolek kita dapat suara? Kong tuh ibu lantaran beban, dia posting di Facebook. Posting ada di internet itu. Dia posting semua di Facebook. Sebelum dia hapus, sempat sudah di capture sama orang-orang. Itu. Kong tuh ibu masih masuk ke yang money politik. Saya sampaikan sama Bawaslu, saya nggak mau nih. Akhirnya diproses. Saya bilang kita nggak mau terima ngoni berkas, ngoni sidang sendiri. Kalau ngoni bawa DP pelaku utama. Itu. Saya bilang sama Bawaslu, ada di internet bisa dibuka itu. Gitu. Saya bilang nggak boleh. Ini ibu kasihan cuma di bawah. Ada DP pelaku utama. Itu. Ambil dulu tuh pelaku utamanya. Itu. Itulah menegakkan hukum. Jangan tuh pelaku utamanya nggak masuk, kau yang masuk. Nggak boleh. Itu. Saya bilang sama Bawaslu, nyanda, jangan ngoni bawa bekas ke kejaksaan. Ngoni sidang sendiri kalau boleh. Itu. Kecuali satu hal. Tangkap semua tuh intelektual deder yang money politik. Karena money politik inilah yang merusak demokrasi. Ini merusak demokrasi. Saya mau memilih A, si A mau ingin memilih A, tapi kemudian di masa tenang dibom. Gitu. Di sana sampai 600.000 satu orang, Pak. 300. Gitu. Bom. Makanya ada tindak pidana pemilih ganda. Dia memilih di satu, mau berharap dapat 1.200.000. Itu 2 kali memilih. Itu tetap orang dapat. Karena sudah ada tim di lapangan yang mengantisipasi ini. Orang foto-foto. Dapat lihat ini jam 8 ada bab pilih di Wasuponda. Tiba-tiba memilih lagi di Tabarano, TPS 3. Masuk data di BDI kami, Bank Data Intelijen. Itu cair lagi, kan ya? Itu 2 kali memilih. Itu. Oh, kok orang ambil kong proses. Itu. Nah itu. Jadi tolong Bapak Ibu, itu teman-teman di pemerintahan, netralitas itu harga mati. Itu. Pak Kajari yakin bahwasanya dengan posisi Ibu saat ini, tentunya pasti mungkin ada ujaran-ujaran untuk menyampaikan sesuatu, tapi tolong Pak Kajari tekankan, jangan Ibu lakukan itu. Karir kita semua masih panjang. Itu. Jangan pernah terafiliasi kepada salah satu kepentingan tertentu. Jangan pernah memilih itu. Laksanakan Miki. Itu. Pasti rakyat akan memilih dengan adil, siapapun calonnya itu. Itu. Tegakkan hukumnya, tegakkan keadilannya, tegakkan kebenarannya, maka tegak netralitasnya Ibu. Itu. Next slide. Nah, ini ada di tugas KPU dan Gakumdu, sosialisasi, pendapat, penegakan hukum Gakumdu bersama-sama dengan teman-teman kejaksaan dan teman-teman kepolisian. Di sinilah kami ada. 1 bulan di Bitung, saya langsung lihat kondisi kantor. Gitu. Kalau di sana saya sudah lengkap semua. Di sana saya punya cafe LO namanya, Legal Opinion Cafe. Ada tempat musik. Itu. Kantor ada 2. Kemudian ada posko pemilu, ada command center, ada Gakumdu. Jadi saya tinggal melakukan controlling. Di sini belum ada. Itu. Nah, alhamdulillah tahun kemarin dari 535 satker di kejaksaan
kami peringkat pertama di posko pemilu Intelis Kejaksaan Agung, yang data masuk per 14 Februari itu sudah masuk di jam 17.25. Itu. Mohon maaf teman-teman KPU, kami lebih cepat dari KPU pada saat itu. Itu. Bisa disampaikan kepada ketua KPU di sana. Pak Ketua hadir, datang ke kantor. Pak Kajari bagaimana? Karena begitu, sistem jaringan intelijen yang bergerak. Itu. Kami sudah antisipasi bahwa di Kasintuwu, di Pendolo sana, itu signal susah. Itu. Signal susah. Makanya saya tempatkan anggota saya di sana, nanti mengirim data ke bawah. Nanti WhatsApp masuk, comment center yang mengolah. Jadi comment center itu kayak ATC, Air Traffic Control. Ada 5 orang di situ, dia akan menginput data per kecamatan, kecamatan ambil dari desa-desa atau kelurahan, C1 planonya, setelah difoto, kemudian itu kita input. Makanya akurasi datanya 99% lebih. Nah, ini dari sisi sosialisasi. Lanjut. Mas. Saya ada 2 slide ya. Ini penegakan hukum. Penindakan terhadap ASN yang tidak netral itu sudah kami lakukan di sana. Saya harap di sini tidak ada, supaya tidak menjadi pekerjaan buat kita. Kalau di sini nggak ada, alhamdulillah. Harapan kita sama-sama seperti itu, Bu. Kemudian kerjasama dan instansi pengawas di ASN. Teman-teman di sini ada inspektorat, ada Kesbangpol, bisa mengawasi ASN yang tidak netral. Apalagi yang membuat pernyataan politik, itu dijaga itu. Kemudian sosialisasi penyebarluasan informasi dan peningkatan hukum. Ini insya Allah nanti teman-teman KPU bersama Kejaksaan, karena kami sudah punya comment centernya, sudah ada posko pemilu di kantor, tinggal teman-teman KPU nanti datang. Jadi Ibu Wiwin kita sudah buatkan sesuai janji saya. Saya kalau menerapkan satu kebijakan atau menerapkan satu kegiatan, saya sudah ukur sampai di ujung. Saya akan ukur sampai di ujung. Termasuk saya sampaikan kepada teman-teman KPU, saya akan buat posko pemilu, saya akan buat comment center pemilu di Kejaksaan yang nantinya bekerja sama dengan teman-teman KPU. Kami akan bantu. Jadi Bapak konsen otorisasi administrasi penyelenggaraan pemilu. Kalau ada yang ganggu di lapangan dan sebagainya, kita lihat nanti konstruksinya pasal 488 sama 576 Undang-Undang 7 2007. Itu. Kita harus menjamin bahwa semua panitia penyelenggara pemilu di kecamatan maupun di lurah itu melaksanakan tugasnya dengan tenang, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang intervensi, ada yang berupaya untuk mengatur money politiknya. Itu. Karena tim sukses sekarang sudah pintar-pintar, Bu. Mereka sudah men-capture profiling orang-orang Bawaslu KPU itu sudah men-capture profiling itu. Jadi mereka sudah capture nih. Satu orang misalnya, kemarin itu saya sempat berikan contoh di sini bagaimana tangkapan capture-nya pada materi sebelumnya. Satu orang misalnya, taruhlah Ibu Meiske, itu PPKD Bitung Barat 1 misalnya. Oh, dia tahu nih Ibu Meiske ada pinjaman. Itu. Ada pinjaman 50 juta. Itu. Kemudian sodekat. Pertama 2 ditambah bunganya. Itu. Menjelang Oktober. Kemudian ketiga ditambah bunganya, kabal disediki bantuan, kita tutup 20 juta dari 50. Goyang Bu Meiske. Itu potensinya itu ada, karena mereka memprofiling, mengcapture profiling tim dari tim KPU maupun tim Bawaslu. Kemarin saya sudah sampaikan bagaimana deteksi dininya, bagaimana early warning-nya supaya itu tidak terjadi. Selanjutnya di slide terakhir, pendapat hukum atau legal opinion. Jadi terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi kami itu mempunyai peran serta datun namanya, Perdata dan Tata Usaha Negara. Makanya kami bisa mendampingi KPU. Jadi kalau misalnya teman-teman KPU digugat dalam proses penyelenggaraan pemilu, maka jaksa itu namanya State Legal Officer. Jadi jaksa pengacara negara. Jaksa itu ada 4 komponen. Jaksa penyidik, jaksa penuntut umum, jaksa pengacara negara,
dan jaksa fungsional yang melaksanakan tugas sehari-hari. Nah, di konsep misalnya teman-teman KPU dilakukan gugatan, maka kita legal officer, jadi jaksa pengacara negara yang membantu. Bapak Ibu biasa bertanya, kayak ini kan kita kemarin itu ada gugatan perdata, kita dampingi Pemkot Bitung, kita dampingi. Ya memang tugas kita di Datun itu. Dinas Kesehatan kita dampingi, Bapak teman wartawan juga hadir pada saat itu. Tapi kayak sistem pendampingan kita itu bukan hanya untuk sebagai legalisasi. Saya nggak mau gitu. Bisa dibuka tuh di internet. 20 pendampingan yang saya lakukan di Luhut Timur, alhamdulillah berhasil semua. 20, dan bukan kegiatan yang kecil-kecil. Pembangunan rumah sakit selesai, pembangunan Islamic Center. Kemudian Dek, coba tunjukkan itu, pembangunan lapangan sepak bola. 9 tahun mangkrak. Saya coba lakukan apa indikator masalahnya. 9 tahun mangkrak. Oh, ternyata indikator masalahnya A, B, C, dan D. Kemudian soil testnya perlu, kemudian akurasi tekan betonnya perlu. Kami jaksa dituntut untuk menguasai semua ilmu, Pak. Ilmu konstruksi, ilmu pasar modal, ilmu ekonomi, ilmu kehutanan, perikanan. Karena semua akan masuk ke kita. Perkara perikanan masuk ke kita, perkara kehutanan, pertambangan, dan sebagainya. Bisa dilihat tuh, 9 tahun mangkrak. Akhirnya saya belas secara konstruksi. Kemudian saya sampaikan saran-saran kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, dan alhamdulillah tanggal 9 September 2003 itu diresmikan lapangan sepak bolanya. Nama lapangan sepak bolanya Andi Hasan Oputo Hatta, salah satu pahlawan di sana. Pak. Bangga Pak Pemkapnya, Pak. Senang Pemkapnya. Pak Bupatinya bilang, Pak Buniman, Pak Kajari, terus sekali dengan pendampingan. Rumah sakit 4 bulan, 4 lantai Pak, bukan 2 lantai, 3 lantai. Saya dampingi 4 bulan rumah sakit di sana. Kemudian Islamic Center. Itu tugas kami melakukan pendampingan hukum. Bupatinya resmikan setelah 9 tahun mangkrak. Bapak coba klik di situ, 9 tahun mangkrak. Ya. Ada yang satu lagi Dek, 9 tahun mangkrak lapangan diresmikan. Nah, mengapa ini penting? Karena memang kita punya pendampingan intelijen namanya PSD, Program Strategis Daerah, dan juga pendampingan Datun. Jadi kalau mulai dari awal kita dampingi, nanti kita lakukan pendampingan 2 dinas ini, kita akan mengukur dari bawah, MD-nya, nama job mix desainnya, PPHO-nya. Itulah memang yang harus kita, itu di bawah Dek, sempat mangkrak, balik back dulu Dek, back. Di bawahnya, itu di bawah, sempat mangkrak 9 tahun. Nah itu 9 tahun Pak mangkrak. Itu udah pusing, anak-anak mau main bola di sana nggak ada. Itu makanya Bupati cuma mau foto di sebelah Pak Kajari katanya. Kita selesaikan 9 tahun. Itu dalam waktu 8 bulan lapangannya. Rumputnya Bapak lihat. Stadionnya kita buat Andi Hasan Oputo Hatta. Diresmikan. Kita lakukan uji tekan beton, kita treatment aspalnya, ACWC-nya, kemudian kita lihat rumputnya, sampai dipakai turnamen kemarin, turnamen Sulawesi Selatan. Hasil, alhamdulillah. Nah itu juga adalah kegiatan bagian dari kegiatan perdata dan tata usaha negara. Jadi kalau kemarin kami ke rumah sakit Bitung, itu teman-teman wartawan bilang, Pak Kajari ada periksa nih Pak rumah sakit, nyanda. Ini ada, saya selalu luruskan berita, ini ada pendampingan perdata dan tata usaha negara dari Kejaksaan, khususnya mengenai program strategis di daerah. Itulah kita lakukan pendampingan. Tapi kita harus strict dari awal. Kalau nyanda lulus uji tekan beton nggak boleh. Kalau tetap mau lanjut kita terminasi, harus patuh. Ini satu kegiatan dari 21 saya dampingi, satu nyanda patuh di kontraktor, saya putus. Saya putus pembangunan GOR, gedung olahraga. Tidak selesai pada waktunya, saya putus. Jadi bukan kegiatan kami, pendampingan kami bukan legalisasi, tapi murni kami lakukan agar itu bisa terlaksana sampai di ujung. Nah demikian Bapak Ibu, pentingnya menjaga netralitas ASN khususnya di pemerintah Kota Bitung. Harapan kami Kejaksaan
otorisasi administrator penyelenggaraan pemilu itu KPU bisa berjalan dengan baik beserta stakeholder di bawahnya. Kami pun bersama Gakum di nantinya dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu akan membuat deteksi dini, early warning, dan melihat, membaca, menganalisis telahan mana potensi pemilu kada. Nantinya kira intelijen itu kami diskusikan dengan teman-teman KPU, Kominda, dan juga teman-teman Bawaslu. Mengapa ini penting? Di ujung nanti ketika ada masalah di suatu kecamatan ini, kita sudah mendetek bagaimana solving problemnya, siapa pelakunya, dan bagaimana penyelesaian pemilu kadanya sampai di ujung, karena kita dikejar waktu dalam proses itu. Apa yang baik dan benar datangnya dari Allah, apa yang kurang itu datangnya dari saya mohon maaf. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Kejari Kota Bitung yang ternyata juga seorang mantan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Sekali lagi kasih tepuk tangan apresiasi yang luar biasa. Bapak ini udah capek ya jalan-jalan, kita semua duduk, tapi luar biasa Pak Kejari keliling di venue dari ujung ke ujung, depan ke belakang ya, sambil memberikan materi mulai dari sejarah pemilu sampai macam-macam bentuk pelanggaran pidana pemilu ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan membuka ruang tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang diberikan oleh Pak Kajari. Untuk sesi pertama saya berikan kepada 3 orang penanya, silakan yang ingin bertanya. Khusus ASN ya. Oke. Instruksi dari Pak Ketua dari ASN dulu, silakan Ibu. Terima kasih untuk yang diberikan. Mohon izin Pak, saya sangat tertarik dengan materi yang disampaikan. Berkaitan dengan netralitas PNS. Nah, saya mungkin akan bertanya kepada Bapak, kapasitas kami khususnya para lurah yang ada di Kota Bitung. Nama izin Sandra Pangemanan dari Kelurahan Aplas 1 Kecamatan Ranowulo. Lurah Aplas 1 Ketua. Saya ingin bertanya karena paling banyak kita di lapangan sebagai lurah, ketika misalnya sesudah penetapan calon gubernur, wakil gubernur, tapi juga wali kota dan wakil wali kota. Dan misalkan yang saat ditetapkan adalah pimpinan kita, contohnya Pak Wali Kota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri. Kemudian hadir dalam kegiatan di kelurahan, misalnya di gereja ataupun di masjid, ataupun rukun-rukun. Biasanya ada kegiatan seperti itu, masyarakat mengundang langsung pimpinan. Apakah kami juga sebagai lurah yang akan hadir di situ bisa hadir kapasitas kami sebagai lurah ataukah sebagai masyarakat? Kemudian yang kedua Pak, masih berkaitan dengan itu. Ketika misalnya kepala daerah dalam hal ini misalnya wali kota dan wakil wali kota hadir dan memberikan bantuan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat. Salah satunya misalnya diundang lurah untuk diberikan bantuan, apakah kami bisa menerima itu atau tidak bisa. Karena memang terkadang kalau di kampung-kampung, minta maaf walaupun itu kelurahan, di Apla biasanya banyak kegiatan yang mereka mengundang kepala daerah, pimpinan untuk hadir dalam kegiatan itu. Apakah kami bisa menerima itu atau tidak Pak? Jangan ketika mungkin kami menerima bantuan kemudian peranan juga media ini sangat penting untuk kita. Seperti Bapak bilang tadi mungkin hadir sebagai kapasitas tugas kami sebagai ASN, tapi juga kadang dipelintir misalnya memberikan dukungan kepada salah satu calon. Jadi mohon petunjuk Pak supaya ke depan kami 69 lurah yang ada di Kota Bitung ini bisa satu persepsi untuk menjalankan pilkada aman, damai dan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sandra Pangemanan selaku Lurah Aplas 1. Selanjutnya dipersilakan yang ingin bertanya untuk angkat tangan, khusus ASN dulu Bapak Ibu.
terkait netralitas ASN mungkin ada yang ingin diperjelas terkait materi yang tadi. Silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada mungkin dijawab dulu Pak pertanyaan yang pertama ya dari Ibu Sandra Pangemanan, dipersilakan. Terima kasih moderator, Ketua KPU dan Komisioner. Ibu Pangemanan, Ibu Pangemanan ya, Ibu Sandra Pangemanan, Ibu mantan Ketua GMKI ya? Iya. Tadi saya diskusi dengan Pak Ketua, orang-orang organisasi memang tak terletak voice-nya ya, kelihatan. Jadi Ibu ada namanya otoritas perangkat daerah. Itu. Otoritas perangkat daerah ini adalah Ibu salah satu. OPD, SKPD, camat itu. Ada namanya peranan fungsi berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Undang-Undang 2014. Itu misalnya di Aplas 1 itu terjadi, nggak diminta-minta Bu ya, longsor. Ya. Kemudian Pak Wali memberikan bantuan, sudah masuk tahapan pemantauan pemilu, ya kan? Nah, dalam hukum itu namanya disebut, sebenarnya ini belajar bahasa hukum lagi Pak Ketua, disebut dengan willens and witens upset als ukmor, sengaja sebagai satu maksud menimbulkan akibat dari perbuatannya. Apakah memang sengaja untuk bagian dari kampanyenya beliau? Kalau beliau menyampaikan di tempat itu, dengan bantuan ini pilih Pak kita, calon nomor A, itu tidak bisa. Tapi kalau beliau datang dalam kapasitas karena ada bencana di sana, memberikan bantuan, itu bisa. Itu. Jadi bedakan konteksnya, ya kan? Itu. Bedakan konteksnya. Itu. Kecuali kalau dalam situ dibesitkan informasi, kemudian dibesitkan penyampaian informasi kepada Ibu, tolong Akang Pak Ibu Pangemanan, kita minta suara di sini 2.000 dari 2.800 pemilih. Itu tidak bisa. Oke? Dengan bantuan itu diselipkan, itu nggak bisa. Nah itulah namanya sekat pembedanya, mana karena tindak pidana pemilu, mana bukan. Itu. Jadi dilihat kapasitas, maksud dan tujuan. Jadi hukum itu selalu bicara maksud tujuan. Upset alas ukmans. Karena seseorang belum bisa dinyatakan bersalah unless his mind is guilty. An act does not make person guilty unless his mind is guilty. Actus non facit reum nisi mensit rea, orang Latin bilang. Itu. Orang Tombulu bilang an act does not make person guilty unless his mind is guilty. Itu. Jadi suatu sikap belum bisa dinyatakan bersalah sampai dengan timbul niat jahat dirinya. Dalam tindak pidana pemilih itu niat jahatnya mempengaruhi pemilih. Gitu. Gitu Bu ya, menjawab pertanyaannya Ibu. Jadi Ibu jangan takut-takut juga. Kalau ada begitu, kong Ibunya anda terima, tuh masyarakat yang kena bencana mau makan apa? Ya kan? Pasti yang diserang juga Ibu kembali. Mana Ibu lurah ini, guna apa dia? So diangkat lurah lama-lama kok nggak bikin apa-apa. Nah itu. Jadi Ibu nggak usah takut, sepanjang niat dan tujuannya itu tidak mengarah kepada potensi pelanggaran, it's okay, jalankan Ibu. Itu tugas Ibu sebagai perangkat daerah. Baik, sudah jelas ya Bu dengan jawabannya. Jadi yang pasti itu tergantung niatnya Pak ya. Kalau iya, niat, maksud, dan tujuan. Kalau hanya murni untuk memberikan bantuan itu tidak masalah. Tapi kalau ada embel-embelnya, ada pesan-pesan sponsor, nah itu yang harus dihindari. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan untuk Pak Camat Lurah. Oke, yang di belakang, mohon Ibu Lurah juga ada di belakang kiri saya. Terima kasih. Saya Lurah Girian Indah, Dobsin Yanis, Kecamatan Girian. Izin Pak Kajari dan meja pimpinan, hanya menambahkan saja dan juga menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Lurah Sandra Pangemanan, kalau kita sebagai lurah turun ke lapangan apabila ada calon baik wali kota maupun wakil wali kota datang di wilayah, otomatis sebagai pemerintah kelurahan torang semesti hadir untuk menghormatinya.
Seperti yang dikatakan tadi, kalau ada acara syukuran ataupun acara suka, ada juga acara duka, dan calon wali kota, wakil wali kota hadir bersama-sama. Kami pun akan hadir dan pasti akan mengambil gambar, dokumen foto. Kadang-kadang jujur Pak Kajari, orang takut sekali kalau saya bilang bah foto. Karena kadang-kadang kalau orang semua bah foto, dorang semua politisir lagi tuh foto. Jadi pertanyaan kami apakah orang mau bah foto dengan calon di saat ada acara suka dan duka, itu boleh atau bagaimana? Terima kasih pimpinan. Oke, terima kasih Ibu Lurah Girian Indah dengan pertanyaannya. Langsung saja Pak Kajari silakan dijawab. Oh, ada lagi? Sebelahnya Ibu tadi ya katanya yang ingin bertanya. So terwakili katanya. Oke, silakan Pak Kajari, katanya untuk berfoto dengan salah satu calon di acara suka dan duka, apalagi kalau calon itu adalah petahana begitu ya, wali kota atau wakil wali kota yang hadir ke wilayah Bapak Ibu yang bersangkutan, itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi ini Bu Yanis ini termasuk strong leadership juga ya, karena di tempat Girian Indah kan potensinya agak tinggi Bu, tapi Ibu perempuan di situ, berarti termasuk strong leadership ya. Ibu kalau bawa fotonya jadi masalah. Saya pernah bawa foto dengan Anas waktu saya di KPK. Kemarin saya bawa foto dengan Anas juga, ya kan? Tapi putus juga bersalah Anas, ya kan? Iya. Itu. Karena di dalam undang-undang pemilu tidak ada namanya lurah bawa foto dengan wali kota sebagai calon, itu adalah pidana pemilu. Ya enggak ada. Itulah namanya wetmatic hate berdasarkan undang-undang. Di atasnya wetmatic hate namanya rekmatic hate. Hukumnya itu di bawahnya undang-undang. Jadi Ibu nggak usah takut, Ibu bawa foto silakan. Itu. Kecuali setelah bawa foto Ibu sampaikan, misalnya ya, Pak Wali Kota berpesan, ngoni semua pilih pasangan A. Itu berbeda konteksnya, itu berbeda. Ya, dan makanya maksud dan tujuan itu. Pak Kajari bawa foto dengan Wali Kota tidak jadi masalah. Bapak bawa foto dengan wakil-wakil juga tidak masalah. Bapak foto dengan kepala dinas, itu teman wartawan, foto saya waktu saya ke dinas kesehatan di rumah sakit. Saya duduk di bawah dengan kepala dinas, enggak masalah. Itu. Yang masalah itu kalau Pak Kajari minta kepala dinas, minta doi, itu masalah. Itu. Nah, lihat juga kita pemuka di sini kalau Pak Kajari pernah minta doi. Itu. Saya dari manapun tugas Pak, 21 tahun jadi jaksa. Bapak tanya seluruh sulut. Ketika saya tugas di Kejati, tugas di Kejari, tugas di Kejaksaan Agung KPK, kalau pernah Kajari Yadin pernah minta sesuatu. Itu. Jadi itu maksud dan tujuan Ibu. Ya. Jadi kalau Ibu bawa foto silakan, nggak ada yang larang. Itu. Ibu Wiwin bawa foto dengan Pak Wali Kota nggak ada masalah. Itu. Yang masalah ketika Ibu Wiwin bilang pada PAD, kemudian adiknya beliau ini satu adik saya juga di Fakultas Hukum. Itu. Coba bilang ngana teman-teman kuliah yang ada di Bitung pilih akang pasangan A. Itu yang beda. Berarti sunya netral komisioner. Misalnya ya. Gitu. Jadi itu menjadi tindak pidana pemilu. Almost hampir seluruhnya itu ketika ada permulaan pelaksanaan perbuatan. Jadi pidana itu permulaan pelaksanaan perbuatan. Misalnya begini, mohon maaf Ibu moderator ya. Ibu moderator punya MacBook Air, ini MacBook Air 16 ini. Kemudian saya mau mencuri. Tapi kemudian ketika saya mau mencuri, Ibu Regina sudah ke sana, datang Pak Ketua KPU, dia tangkap Pak kita. Itu permulaan pelaksanaan perbuatan saya sudah selesai karena maksud dan tujuan saya mengambil barangnya Ibu. Toh? Adapun tidak selesainya perbuatan saya bukan karena kehendak saya, tapi karena dihentikan oleh Pak Ketua KPU. Tapi selesai perbuatannya selesai. Ibu misalnya datang misalnya ya wali kota di situ, kemudian menyampaikan pilih A kepada seluruh perangkat daerah Girian Indah itu. Ibu dengar
maka ibunya sampaikan. Ibu melakukan pelanggaran pemilu? Tidak. Karena maksud pemualan perbuatan ibu tidak ada sama ibu. Walaupun ibu disampaikan, kan sampai di hatinya ibu. Itu. Nah, begitupun saya ada maksud, lihat ini laptop, saya mau ambil, itu. Sampai diniat, ketika tangan saya goyang, itu permulaan pelaksanaan perbuatan. Tapi ketika saya masih begini, jangan, itu perbuatan pidana, kita nggak mau backing. Itu berarti tidak selesai, bukan karena maksud pembuat kehendak, karena memang saya tidak mau. Gitu. Jadi lihat permulaan pelaksanaan perbuatannya untuk mengukur pidananya, Bu. Gitu. Banyak perkara yang di sana juga saya tolak. Karena memang namanya dalam hukum namanya criminal intense. Ada intense enggak? Intense menuju perbuatan dia untuk melakukan perbuatan dengan sengaja sebagai suatu maksud. Itu. Mengetahui kemungkinan yang akan terjadi dengan perbuatannya. Gitu. Ya Bu ya, menjawab. Jadi ibu enggak takut. Ibu kok bawa foto, datang situ kunjungan ibu bawa foto. Itu. Karena ibu tidak ada permulaan pelaksanaan perbuatan setelah itu. Beda konteksnya kalau ibu melakukan permulaan pelaksanaan perbuatan. Itu menjawab pertanyaan ibu. Oke, terima kasih. Mungkin foto bisa Pak, tapi asal jangan dekat jari begitu ya. Jarinya juga harus netral ya, tidak boleh ada simbol ya. Kalau simbol ya nggak boleh. Kami aja di kejaksaan dilarang bawa foto dengan simbol yang lalu. Kami pun di kejaksaan kemarin itu dilarang keras foto. Nah itu. Kami ketat sekali Bu masalah pemilu kemarin. Ketat. Pengawasan kami ketat. Tidak boleh ada emblem satupun itu. Bahkan itu saya bilang, ini saya cerita tadi, adik sepupu saya pun, Ibu Wiwin tahu, karena Ibu Wiwin itu mengenal pasangan calon sana, Pak Raup ya. Pak Raup salah satu juga pasangan calon di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu kalau adik saya itu masuk di DPR RI, itu. Kemarin tidak terpilih, itu. Padahal saya pegang 14 desa. Saya bisa kendalikan, tapi saya nggak mau, itu. Saya nggak mau Pak. Saya akan menutup peluang demokrasi bagi orang lain yang akan dipilih. Itu. Dan saya mengintervensi para perangkat daerah. Saya nggak mau itu. Bapak Ibu tanya 14 kampung Pangandaria karena kalau Pak Kajari pernah kasih petunjuk untuk mengarahkan sesuatu, enggak. Demi Allah tidak ada sama sekali. Itu yang saya pegang. Makanya ya tidak terpilih. Ya itulah pilihan rakyatnya. Itulah pilihan demokrasinya. Itu. Kalaupun kemudian kita di keluarga dikucilkan, itu bagian dari konsekuensi. Ini kan? Itu bagian konsekuensi. Enggak usah takut, itu konsekuensi. Di grup keluarga saya, nama saya sudah nggak pernah disebut. Betul. Tapi biar itu konsekuensi, kan kita jaga netralitas kita, posisi kita sebagai APH. Itu. Beda kalau seorang swasta. Saya mau jadi tim sukses, oke. Gitu. Oke, masih ada? Silakan. Silakan yang paling kiri. Kalau tadi ibu-ibu yang bertanya, sekarang giliran bapak-bapak. Makasih. Nama saya Yekonia Nanangkong, Lurah Kelurahan Kareko, Kecamatan Lembe Utara. Bapak narasumber Kajari Kota Bitung yang saya hormati bersama Ketua KPU dan semua kita yang hadir di saat ini, sangatlah menarik apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Ya. Tadi bahwa di Luwuk kalau saya mendengar tadi ada yang 300, ada yang 600. Tapi saya tidak tahu ya kalau di Kota Bitung. Ya, ini karena saya tidak bisa menuduh. Saya tidak tahu kalau di Kota Bitung. Tapi seandainya dia terjadi, Pak, dalam pemilihan, misalnya dari salah satu calon, dia menggunakan nama si Simon. Simon apa bawa uang ini berbagai kepada pendukung 300 ya. Saya bertanya Pak, kalau seandainya si Simon ditangkap, apakah uang yang dibahagi kepada masyarakat itu mereka itu diadili atau tidak? Artinya mereka hanya menerima. Apa Simon kalau ketangkap si Simon, semua yang strategi itu mereka kena hukum atau tidak? Senang-senang enak mau terima, apalagi bukan lagi memilih si dia yang dimaksud. Sebaliknya juga Pak, ini memang sangat menarik. Kon datang bantuan berupa kopi, gula, beras. Ketangkapnya si Ali. Apakah yang menerima beras, menerima gula itu semua diangkat?
seandainya mereka menerima. Sebab dalam, saya tidak menggurui, memang antar pemberi dan penerima semua itu korupsi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yeremia ya. Dari Kareko, Lembe Utara. Semangat sekali dengan pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Pak Kajari, silakan Pak, kalau ada tim sukses ya yang bagi-bagi itu, apakah penerimanya juga ditangkap atau seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih Ibu Moderator, teman-teman KPU. Jadi Pak Lurah Kareko ya, Lembe Utara, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini terjadi juga di sana, satu saya tolak, jadi case by case. Jadi begini, ada pasangan calon, dia kasih doi Pak 50 Pak DP pendukung untuk mobilisasi datang di lapangan. Itu 200 dia kasih, 50.000 DP doi transport. Dianggap money politik. Itu pada masa kampanye. Saya sampaikan itu memang pendukungnya. Satu, itu. Kemudian maksud tujuannya dia untuk transportasi, PP, doi bensin, naik motor ke tempat lapangan itu. Bisa masuk kualifikasi money politik. Itu bedakan. Nah, mengenai barito Bapak, itu apabila sudah masuk tahapan pemilu, kemudian itu diberikan oleh tim sukses kepada sejumlah masyarakat, itu masuk money politik, apapun bentuknya. Gitu. Jadi harus dibedakan indikasinya, karena pasal itu bukan menentukan satu peristiwa adalah pidana, tapi itu menentukan case by case berdasarkan peristiwa perbuatan apa pidana atau bukan. Gitu. Karena orang yang melakukan pun suatu pidana belum tentu itu adalah perbuatan pidana. Bisa saja dia perbuatan perdata atau administrasi. Namanya wederrechtelijkheid kalau pidana. Kalau perdata namanya onrechtmatig overheidsdaad. Kalau administrasi namanya détournement de pouvoir atau abus de droit. Nah, kalau dalam konteks pelanggaran pemilu kada, itu saya contohkan tadi, itu saya pasangan salah satu partai. Kemudian saya punya simpatisan 50 orang. Kemudian pada saat kampanye di lapangan saya kasih uang bensin. Ngana datang ini di tempat lapangan 50.000. Itu normal wajar 50.000. Kecuali kalau dikasih 500.000 per satu orang. Itu beda konteksnya. Kemudian dengan 500.000 itu dia mencari orang lain untuk memilih pasangan dia nanti, dia kasih 200. 500.000 sebagai uang muka. Jadi bungkusan aja Pak. Bungkusan di awal 500.000, di akhir akan cair lagi 300, 200, 400. Itu. Kita pernah memforecasting, membuat kira intelijen seperti itu, bahwa satu pemilih itu 600.000, 300. Dan itu terjadi Pak di sana. Pemilih pragmatis, karena memang banyak doi, banyak fulus di calon. Ibu Wiwin ini tahu di sana. Jadi memang karena di sana banyak tambang, kurang lebih 40 iup. Itu. Dan tambang itu pasti punya rekanan pihak ketiga Pak, yang kasih masuk mobil Hilux. Banyak orang Manado, ada orang Bitung saya tahu, itu kasih masuk mobil-mobil double cabin ke sana di perusahaan-perusahaan tambang. Itu memang itu banyak. Jadi bisnis tersendiri, yang backing jalan, yang sewakan dump track, sampai yang bawa ke jeti, itu bisnis semua. Dan mereka butuh otorisasi, misalnya dia harus jadi anggota dewan untuk memuluskan usahanya itu. Dia akan mengeluarkan uang. Jadi pemilih jadinya konteks pemilih pragmatis. Nah, itu yang kita hindari melalui edukasi. Itu. Kalau edukasi berjalan, itu teman-teman KPU Bawaslu bersama Gakumdu berjalan, menghindari itu pemilih pragmatis, minimal kita bisa mereduksi untuk menghasilkan pemilih yang demokrasi. Begitu Pak ya. Jadi harus dilihat gradasi tingkatan peristiwanya. Itu bisa menjadi pelanggaran pemilu, bisa juga tidak. Kalau pembagian barito itu oleh tim sukses untuk kepentingan masyarakat, kemudian maksud dari tim sukses ada untuk memilih salah satu pasangan calon, itu masuk pidana pemilu. Itu. Jangan sampai misalnya saya dengan Pak Tairas, ini Pak Tairas saya sudah kenal lama. Saya bilang sama Pak Tairas, Pak, kenapa doi dang 500, ya kan? Pak Tairas salurkan ke masjid, ke musola di Lembe Utara. Tiba-tiba itu ditangkap sebagai pelanggaran pemilu. Karena misalnya saya berhubungan dengan Ibu Regina, ternyata Regina saudara saya adalah calon dari Pileg. Itu. Padahal saya tidak punya kriminal intens. Saya tidak punya niat bahwasanya uang yang saya kasih beliau itu untuk membawa masjid bagian untuk memilih beliau. Itu. Kecuali kalau saya membawa pesan ke Pak Tairas itu 500
for jamaah musola di sana, pilih Pak Regina. Nah, itu beda konteksnya. Tapi kalau saya kasih doi for bantuan musola, masa mau dipidana? Nah, nggak mungkin. Jadi begitu Pak, membedakan konteks peristiwa perbuatan. Oke, terima kasih Pak Yadin. Masih berapa pertanyaan lagi Pak Ketua? Oke, diberikan kesempatan untuk media. Masih ada Pak Sekwan? Oke, Pak Sekwan 1, Pak Kadis. Oh Pak Kadis ada. Silakan Pak. Terima kasih Pak Jaksa yang kami hormati. Mohon izin, ada beberapa kasus yang sering kita temukan. Yang pertama, contohnya seperti ini Pak Kajari. Seorang PNS, dia sekaligus ketua rukun. Ketua rukun Pak? Ketua rukun keluarga. Suatu ketika, tim sukses datang membawa bantuan. Dan sebagai ketua rukun, karena punya ikatan emosional, dia memberikan bantuan itu kepada ketua rukun ini, atau katakanlah dia anggota rukun, tapi dia PNS. Nah, ini permasalahannya, kasusnya yang bisa membuat dia kena pidana pemilu, bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, manakala suatu ketika seorang PNS dia diberi petunjuk oleh atasannya untuk membuat satu konten media terhadap salah satu yang notabene adalah calon pilkada, apa calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tetapi dalam konten itu tidak ada ajakan atau semacam himbauan untuk memilih. Dia hanya bentuk semacam katakanlah kata-kata rohani atau katakanlah kata-kata motivasi, inspirasi. Bagaimana indikasi pelanggaran itu terhadap hal tersebut. Itu saja Pak, mohon arahan, terima kasih. Cek. Ya baik, terima kasih Pak Jackson Ruau dengan pertanyaannya. Langsung dijawab Pak Kajari, silakan. Terima kasih ya Pak Kadis ya. Itu. Jadi Pak Jackson, jadi begini Pak, tahapan penyelenggaraan pemilu ini pasti akan menimbulkan ekses positif dan negatif tergantung kita melihat bahwasanya tujuannya dia memang itu bantuan untuk rukun atau memang untuk pilihan dia. Ada konteks begini, dia itu cenderung kena habit, dia itu cenderung tidak memberikan bantuan di kolom itu, di rukun itu. Tapi ketika masuk tahapan pemilu, bantuan itu dia sering berikan. Itu habit yang pertama. Ya. Pasti seorang jaksa peneliti akan menilai itu sebagai habit. Itu. Yang kedua, itu ada kecenderungan bahwasanya tim sukses A itu suaranya lemah di Lembek, misalnya. Itu. Secara peta pemilihan pemilu. Kemudian suaranya juga lemah di Artembaga. Itu. Kemudian melalui kegiatan dalam tanda kutip itu yang dibom, daerah itu yang dibom untuk meninggikan suara atau pemilih di daerah situ. Itu kita bicara kondisio dulu Pak, kondisi kuanong, hubungan kausalitas atau sebab akibat. Tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Asap itu akan timbul ketika lahirnya satu api. Nah, itu namanya dalam hukum disebut dengan kondisio sine qua non, hubungan kausalitas atau sebab akibat. Nah, dua indikator tadi didukung dari maksud tujuan bahwa memang dia datang ke sana. Itu. Dalam konteks Bapak sampaikan dia ada laporan dia memberikan bantuan kemudian tapi dia tidak mengarahkan lurah. Nah, sampai di situ versinya Pak Jackson. Ya kan? Kemudian masuk tahapan pemilu kada itu ada masuk laporan. Nah, kami akan melihat betul atau tidak disampaikan bahwa hadiah itu
diberikan bukan untuk maksud tujuan politik memilih salah satu pasangan calon. Dengan apa? Dengan alat bukti. Pasal 184 KUHP. Pertama, saksi di situ. Bapak pasti tidak bisa mengukur, ternyata ada pasangan calon B di situ yang mendengar itu. Kemudian yang menyampaikan, Pak saya mendengar Pak, di bawah sumpah saya siap memberikan keterangan sebagai saksi bahwasanya misalnya ya, Pak Jackson memberikan amanah lanjutan untuk memilih pasangan A misalnya. Kemudian ada yang mengatakan Pak sempat ada komunikasi di grup WhatsApp. Nah, ini Bapak bisa buka sedikit di media. Ada salah satu, maaf, bukan di Bitung ya, kepala dinas memberikan directly himbauan untuk memilih salah satu pasangan calon. Itu kepala dinas. Coba lihat, kalau saya tidak salah kepala dinas pendidikan menyuruh guru-guru itu. Kelihatan maksudnya smooth Pak. Sudah masuk di tahapan pemilu itu smooth, tapi bisa terbaca itu bentuk pengarahan. Itu. Nah, ahlinya siapa? Ahli bahasa. Yang akan menentukan, bukan ahlinya Pak Gajah, bukan ahli bahasa. Oh, bahasa ini memang cenderung untuk memilih salah satu pasangan calon. Gitu. Ada di sini, bisa dibuka itu di internet. Nah, itu muncul. Ternyata di grup situ tidak semua satu frekuensi. Yang namanya satu grup kan kita berbeda-beda frekuensi Pak. Kendati kita dalam satu rumah, keluarga pun beda frekuensi. Wiwin dengan adiknya ini pasti pernah berantem. Pasti pernah berantem. Apa aja adiknya lebih besar, lebih tinggi kan? Itu. Pasti pernah berantem. Apalagi ini dalam satu grup yang kita nggak tahu siapa-siapa di dalam. Nah, dari tangkapan itu bisa diambil. Ternyata ada anjuran untuk memilih pasangan calon. Itu menjadi pelanggaran pemilu Pak Jackson. Nah, itu konteks yang membedakan. Berbeda memang seperti saya sampaikan tadi sama Ibu Pangemanan sama Bapak di Kareko. Itu berbeda konteksnya. Ukurannya di situ. Nanti semua ukurannya adalah alat bukti. Itu scientific evidence. Untuk melihat itu, scientific evidence itu bisa didapatkan melalui electronic evidence. Handphone ini bisa ditarik semua datanya. Laptop bisa diambil. Itu. Ini email terdaftar. Itu. Bapak Jackson katanya mau uji coba. Itu. Nanti kalau mau uji coba boleh, saya luangkan waktu 15 menit. Itu. Regina mau uji coba. Uji coba bisa. Akuisisi data. Makanya mohon maaf kami geledah kembali itu DPRD. Karena orang tahu apa orang bilang di belakang. Itu. Orang bicarakan apa orang tahu. Makanya kita geledah ulang. Kita bilang sudah Jo, jangan bikin gerakan tambahan, terlalu banyak nih gerakan tambahan. Ada baik-baik. Itu Pak ya. Jadi itu bisa didapatkan semua melalui scientific evidence. Kita bisa dapatkan itu semua, bisa lakukan akuisisi data. Mungkin bagi Pak Jackson, oke, saya mendengarkan itu dari misalnya salah satu pasangan calon B misalnya. Kemudian B memberikan bantuan A, B, C, dan D dan tidak ada pengarahan. Tapi ternyata diawali oleh anjuran pengarahan. Pak Jackson kumpul akang itu semua di Kecamatan Artembaga. Nanti kita kasih akang pada orang semua itu. Maka jangan lupa. Ada instruksi. Maka jangan lupa. Itu. Kong spasi, enter ke bawah. So tahu tuh orang penomor. Itu. Jadi makna bahasa gramatikal itu akan diuji oleh ahli bahasa. Itu. Kami sudah melakukannya. Pitch sound kita sudah lakukan. Gramatikal bahasa juga kita sudah lakukan. Dan semua perkara pemilu kami di Luhut Timur terbukti. Nggak ada yang bebas. Terbukti semua alhamdulillah. Itu Pak Jackson menjawab pertanyaan Bapaknya. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir Ketua atau bagaimana? Dipersilakan dari media yang ingin bertanya. Kayaknya yang kanan yang duluan dari tadi angkat tangan ya. Boleh mengalah ya. Oh, oke. Kalau masih ada waktu nanti boleh Bapak yang di tengah. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Christian dari media Tribun Manado. Menarik materi yang disampaikan oleh kakanda kami yang tercinta ini. Sudah 3 kali kami mengikuti secara langsung, di mana
ada beberapa hal yang mungkin kami sebagai media harus mengetahui maupun meluruskan, karena seperti yang disampaikan tadi dalam suatu pemberitaan itu yang namanya cover both side itu benar-benar menjadi harga mati dalam melakukan pemberitaan, apalagi di tengah-tengah tahapan pilkada yang sangat-sangat kompleks khususnya di Kota Bitung. Begini Kekanda yang menjadi maksud dan pertanyaan kami terkait dengan potensi kondisi pilkada yang disampaikan tadi, khususnya di ranah sosial media. Ini sudah sangat-sangat boleh dikata panas di sosial media. Banyak sekali ujaran kebencian, hate speech, maupun perkataan, ucapan, perbuatan, status yang mengarah ke hate speech maupun black campaign kepada calon maupun siapa saja yang terlibat dalam kontestasi pilkada ini. Nah, yang menjadi keinginan tahuan kami ketika itu terkesan hanya dibiarkan, ini akan menjadi liar, akan menjadi bola panas. Nah, sebagai media tentunya kita akan melihat dari unsur pemberitaannya, sudut pandangnya seperti apa untuk mengangkat ini. Ketika kita mengangkat status atau postingan si A yang mungkin sudah black campaign kepada calon lain, pastikan kita butuh unsur-unsur dalam pemberitaan. Nah, mungkin ini yang kami sebagai media butuh informasi lebih lanjut terkait ini, terkait yang namanya potensi pilkada yang terjadi di sosial media. Kemudian realitas yang terjadi di lapangan saat ini, karena saat ini adalah ranah pemerintah yang hadir, mungkin banyak yang ingin tahu, Pak, kalau orang balaik dan pada orang bagaimana? Apakah ini pelanggaran atau tidak? Tapi menurut kami ini lebih ke sanksi sosial atau sanksi sosial saja mungkin menurut kami, karena kami juga di media pada saat kontestasi pemilu kemarin memang dilarang untuk like calon legislatif, tapi sekarang sudah tak so like Pak, karena so habis tuh. Nah, ini mungkin yang butuh orang jadi penguatan bersama agar kita bisa melaksanakan tahapan pilkada ini. Dan terakhir mungkin berbicara tentang etika, Pak, karena kemarin sempat viral di Bitung itu ada kejadian yang menurut kami itu merupakan hak seseorang untuk menyampaikan pendapat di depan umum, tapi bicara mengenai etika, apakah karena kembali lagi ini sudah tahapan pilkada, pasti akan dikait-kaitkan dan disangkut pautkan dengan calon manapun itu yang akan berkontestasi nanti. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Christian dari Tribun Manado. Ada beberapa poin pertanyaannya ini terkait yang disatukan dengan media dari TVRI, silakan yang ingin bertanya. Terima kasih waktu yang diberikan. Menarik sekali Pak penyampaian tadi. Cuma kami sebagai wartawan kayaknya tidak masuk di dalam Pak punya materi. Padahal kita juga harus netral sebagai wartawan. Itu yang sebenarnya Ketua KPU sering dengung-dengungkan, Pak. Kita baru ada 2 bakal calon, tapi wartawan sudah terpecah-pecah jadi 50 kelompok, Pak. Ini wartawan ini, Pak. Artinya, Pak, kita memang bangga karena kita negara ini melindungi kita, tapi kerja jurnalis, lek spesialis, derogat, lek generali. Artinya, Pak, luar biasa. Kita sangat terhormat sebagai jurnalis, tapi kita juga harus netral ketika pemilu dan pilkada. Kita ada kode etik jurnalis dan ada undang-undang pokok pers juga. Nah, ini yang jadi permasalahan. Lain kali mungkin kalau kita ada, Pak juga perlu sampaikan itu, kita juga perlu mendengar dari Pak. Dan yang kita perlukan juga
ketegasan ketika ada wartawan yang memihak. Memang gampang-gampang susah Pak, deliknya gampang-gampang susah. Karena itu kan seperti ini, tapi arahnya, sindiran-sindirannya, arahnya kemana, itu saja Pak dari saya Pak. Sayang Pak punya materi tadi belum menyentuh kami, padahal kita juga harus netral. Makasih banyak Pak. Oke, terima kasih Pak Andre. Ya, tadi dengan pertanyaan dari Christian ya, yang Tribun terkait pemberitaan yang harus cover both side Pak ya, karena sosial media belakangan ini sudah mulai panas jelang pilkada dengan hate speech dan banyak black campaign. Nah, bagaimana katanya itu media memberitakannya dan dikaitkan juga dengan potensi pelanggaran. Terus apakah bisa untuk like di media sosial? Terus terkait etika juga ASN katanya ya tadi. Dan kalau yang dari Andre itu mungkin lebih ke masukan ya, karena materinya tadi khusus ASN katanya medianya juga butuh netral, karena walaupun sekarang baru 2 pasangan calon begitu ya. Oh belum ada? Belum terlihat ya, belum pendaftaran. Iya tadi bilangnya baru 2 tapi katanya media 50, tapi 50 bagian ya, tapi belum ada karena belum pendaftaran, nanti tanggal 27 Agustus. Oke. Tapi memang sebagai informasi karena memang harusnya media tadi pisah kelas, tadi harusnya media ada materi sendiri di kelas berbeda tapi akhirnya disatukan di sini. Oke, silakan Pak Kajari. Terima kasih Mbak Moderator, Pak teman-teman KPU. Jadi media itu memegang peran sentral. Satu, kondusivitas daerah. Yang kedua, dalam proses tahapan pemilu nantinya. Kemana arah pemberitaan itu ditentukan oleh teman-teman media. Mau panas, mau dingin, mau sedang-sedang, mau kondusif, nanti dari substansi pemberitaan media. Itu. Tapi begini Pak, satu kita bicara jujur aja, ya, bicara konteks secara masyarakat. Yang dua kita bicara persoalan tahapan pemilu. Waktu di Luhut Timur itu saya punya teman-teman media itu kurang lebih 46. 46 itu saya pertemukan tiap bulan minimal 3 kali di kantor. Itu, di kantor saya. Saya bawa bersama dengan Ketua Bawaslu dan Ketua KPU. Ngumpul di Baruga di Aksa. Itu. Selalu, dan saya pun sudah bisa membaca. Kalau orang itu media itu, saya dari kampus sudah di media Pak, Koran Justutia. Saya dengan Chandra Paputungan waktu itu. Saya juniornya Bang Idam, tanya Bang Idam tuh, Bang Idam Malewa. Itu. Saya memang dari kampus sudah di jurnalistik. Jadi dari tulisan itu kita bisa baca. Dan semua ini bisa disampaikan sama teman media. Kalau saya rilis itu saya tulis sendiri dulu. Saya tulis baru saya share. Karena saya memastikan bahwa substansi yang akan saya sampaikan itu sudah sampai di titik poinnya. Begitupun di Luhut Timur. Selama 1 tahun 5 bulan di sana saya akan tulis baru saya rilis. Gitu. Nah dalam kontestasi pilkada nantinya itu kita tidak bisa hindari. Karena itu kan by human. Tergantung manusianya. Itu. Kalau misalnya dia, misalnya ini ya, ini satu perusahaan. Perusahaan ini punya jaringan media dari pusat sampai daerah. Kemudian di atasnya dia terafiliasi kepada kepentingan kelompok ini, misalnya itu. Mau tidak mau juga independensi teman-teman di bawah itu kan, kalau memang dia bersikap integritas baik luar biasa. Itu. Tapi kalau memang dia harus mengikuti penyampaian informasi di pusat sampai ke bawah, tentu ada gradasi yang bisa dilihat. Tapi maksud saya begini, gitu. Nanti dalam tahapan pemilu, jadi tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Pak ya, penetapan calon 27 November, Agustus 24, penetapan calon terakhir 24, tapi pendaftaran 27 sampai 29 Agustus. Kemudian mulai masuk masa kampanye 24 September itu sampai dengan 25 November masuk masa tenang 3 hari, pemilihan 27. Oke. 27 November. Nah,
Masa di situ masa yang paling menentukan. Kita tidak mungkin melarang teman-teman media memberitakan apa. Gitu. Kalau mereka menemukan fakta ada pelanggaran pemilu, ada hate speech, mereka beritakan, itulah jurnalistik memberitakan itu. Karena tugasnya mereka berdasarkan undang-undang pers. Kalau mereka teman-teman media menemukan dalam pelanggaran pemilu ada terjadi black campaign, kemudian mereka beritakan di tulisan mereka, itu sudah menjadi kewajiban. Itu. Kalaupun ternyata pasangan calon A mereka beritakan, jangan dulu kita berpikir bahwa mereka terafiliasi ke pasangan B. Belum tentu. Gitu. Kemudian kita karena teman media ada memberitakan ada money politik yang dilakukan oleh pasangan B. Kemudian kita beranggapan bahwa tulisannya media ini adalah lebih condong ke pasangan A. Belum tentu. Itu. Nah, stigma itu kita singkirkan dulu karena fungsi-fungsi jurnalistik yang dilakukan mereka. Itu. Nah, itu menjawab dari teman TVRI Pak Andre ya. Pak Andre ya. Itu. Kalau Pak Christian itu. Tribun dia Christian ya. Itu. Jadi begini. Proses pelanggaran pemilu itu masuk di tahapan pemilu. Itu. Tahapan pemilu mulai 24 atau 27 yang mulai masuk pendaftaran 27. Jadi disitulah dihitung. Nah, 27 Agustus masuk tahapan pemilu. Nah, kalau dia melakukan itu, dia black campaign, melakukan penghinaan kepada salah satu orang. Misalnya, ini misalnya lagi Pak, misalnya dia menghina wali kota, apakah itu masuk pelanggaran pemilu? Itu masuk undang-undang ITE, informasi elektronik, defamation, pencemaran nama baik. Itu belum masuk, karena belum masuk tahapan penyelenggaraan pemilu Pak. Itu kita membedakan diferensiasinya. Itu. Kalau tuduhan, tapi itu harus dibuktikan dulu secara pidana, betul tidak tuduhannya dia. Itu. Kita menuduh seseorang, kalau betul itu tidak menjadi defamation, tidak menjadi pencemaran nama baik. Kalau itu tidak betul, itu menjadi defamation atau pencemaran nama baik. Itu. Ya kan? Saya menuduh misalnya, Pak Ketua ini ganteng, misalnya. Ya kan? Faktanya dia ganteng, berarti bukan ini. Jadi tuduhan yang itu harus dibuktikan betul atau tidak tuduhannya. Gitu. Saya menuduh Mbak Regina mengambil handphone saya harus buktikan, ya kan? Kalau tidak masuk pencemaran nama baik. Itu. Jadi belum tentu. Gitu. Pada kualifikasi itu. Jadi nanti dilihat Pak De Christian, gitu. Gradasinya, maksudnya, niatnya, tujuannya. Itu. Kalau sudah masuk tahapan pemilu, masuklah Undang-Undang 7 2017 itu. Kalau belum, silakan kalau masuk di lintasan media sosial. Kalau tidak, masuk di 310 KUH pidana. Kalau masuk situ masuk pasal 27 Undang-Undang Transaksi Elektronik 2008. Itu. Tapi semua harus dibuktikan dulu, betul atau tidak. Itu. Prinsipnya teman-teman jurnalistik punya hak. Punya hak untuk memberitakan setiap pelanggaran pemilu. Mau hate speech, black campaign apa semua, itulah tugas teman-teman jurnalistik. Itu. Kewajibannya itu memberitakan itu, menyampaikan itu ke publik supaya masyarakat mencerahkan. Kalau manti politik tidak boleh. Nah, tugasnya KPU di sini. Jadi saya senang karena kenapa? Saya berapa kali bilang sama anggota saya, ini teman saya KPK tadi datang. Saya bilang, Dinda tunggu dulu, nanti kita ketemu. Saya mau ke Tateli dulu. Walaupun Tateli jauh dari Bitung Bu, belum di Ring Road tadi macet. Itu. Karena kenapa? Selalu melibatkan media. Media. Ketika datang ke kantor juga komisioner KPU, media ada di situ juga. Itu. Artinya apa? KPU ingin menjamin bahwasanya kondusivitas pemilu di Kota Bitung itu berjalan dengan baik melalui teman-teman media. Ini rangkulan positif Pak Ketua. Itu. Ini rangkulan positif. Itu. Dan harapan kita terus berjalan sampai dengan setelah tahapan pemilu. Itu bukan hanya pada momentum ini, ya. Itu Bapak Ibu lihat di IG saya, Instagram Kejagung Timur, itu teman media gathering saya sampai 2-3 kali setiap bulan. Itu sampai 2-3 kali. Itu. Jadi silakan Bapak Ibu, apa yang belum saya sampaikan di sini datang ke kantor. Kantor saya terbuka. Saya jam 11 malam baru pulang kantor. Ya, teman-teman media itu Dinda yang gondrong sana juga datang. Saya terbuka, siapapun datang di situ. Itu. Orang Pemkot datang, orang wartawan datang, orang LSM datang. Itu. Tapi mohon maaf, Pak Ika Jari nggak bisa diatur. Saya nggak bisa diatur. Saya menegakkan hukumnya. Itu. Walaupun Anda teman saya. Ya, demikian. Terima kasih.
Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dr. Yadin Palebangan SHMH selaku Kajari Kota Bitung. Dengan demikian sudah berakhir untuk pemaparan materi sesi 1. Saya tutup dengan sebuah pantun, boleh Bapak Ibu? Bantu cakepnya ya. Beli ikan di Bitung pas lagi obral. Om Ishak beli milu 3 tas. ASN Bitung musti netral, jangan berpihak demi pemilu berintegritas. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita siang hari yang luar biasa Bapak Yadin, dan kita akan break dulu untuk makan siang, tapi sebelumnya dipersilakan untuk foto bersama, mohon izin Pak Kajari, Pak Ketua, dan juga diundang untuk seluruh komisioner KPU Kota Bitung yang ada. Oke, mohon izin Pak. Fotonya nanti di bawah, mohon izin untuk seluruh tamu undangan juga untuk bangkit berdiri dan merapat ke tengah. Nanti untuk fotografer dan media mengambil dari atas panggung. Berat sebelah kiri ini. Boleh Kang lain yang dari masih di belakang, sisi kanan. Mohon Oke. maju ke depan, merapat dengan KPU melayani. Oke, dengan demikian sesi foto selesai. Kita akan break dulu untuk makan siang ya Bapak Ibu. Untuk makan siang tamu VIP disediakan di restoran. Dan akan kembali lagi ke ruangan ini pukul 13.00 atau jam 1 siang.